Segera setelah kapal Dewa Luar Angkasa mendarat di kota Dewa Besar Moluo, dua kekuatan kuat saling berhadapan di depan pangkalan teleportasi. Semua ini karena Shen Chen dan yang lainnya. Awalnya, atas perintah Handai, bangsawan Vatikan Kegelapan, wakil pemimpin Duke ingin membawa pergi Shen Chen dan yang lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka sekelompok orang kuat dari Kamar Dagang Kota Naga akan datang, setengah jalan untuk mengawal mereka Long Cheng Tianju. Pada saat ini, orang-orang di kedua sisi menemui jalan buntu, dan bau mesiu agak kuat. Wakil Tuan Duke tidak diragukan lagi menghadapi masalah besar. Sejujurnya, mereka tidak mau melawan wakil Presiden Miss dan yang lainnya di sini, tetapi jika mereka mundur dengan cara yang begitu putus asa, itu akan memalukan. Saya juga tidak akan melepaskannya. Tepat ketika Duke ragu-ragu, sesosok wanita bergaun hitam dengan bintang perak kecil bersulam di dadanya yang montok tiba-tiba muncul di sudut jalan dan berjalan perlahan. Kulit wanita itu putih, wajahnya yang cantik dewasa dan menawan, dia memiliki kesombongan dan keagungan seperti ratu, dan ada lengkungan dingin di sudut mulutnya, yang membuat pria itu mengeluarkan air liur, tetapi dia tidak berani melakukannya, melihatnya langsung. Menguasai. Duke dan yang lainnya sangat gembira, ternyata pemimpinnya yang datang sendiri. Intinya adalah, bagi Duke, akhirnya bukan gilirannya untuk mengambil keputusan, dan dia dapat menyerahkan masalah yang sulit ini kepada pemimpin. Wajah Miss dan yang lainnya sedikit bermartabat, dan ada yang salah dengan rahasianya wanita sombong yang berjalan ke arahnya tidak lain adalah Lord Connie, pemimpin utama Gereja Kegelapan Alam Dewa Besar Moluo. Tuan ini sekarang memerintah seluruh gereja gelap Moluo Great God Realm, statusnya dihormati, dan dia pasti tidak kalah dengan Tuan Besar, atau bahkan lebih buruk. Jika bukan karena tahta suci kesulitan dengan mudah membangun kuil dan menduduki wilayah, dengan latar belakang tahta suci yang gelap, saya khawatir kekuatan dan pengaruh wanita ini akan semakin menakutkan. Melihat Connie, pemimpin dari skor total, mendekat secara langsung, wajah Handai dan yang lainnya menjadi semakin bangga, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan bahwa wajah wanita itu penuh dengan kedinginan dari awal hingga akhir. Adapun Miss dan yang lainnya, meskipun mereka terkejut, mereka tidak takut. Faktanya, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika pemimpin cabang Connie melawan mereka di sini, itu bukan masalah sederhana. Itu adalah semua dari Kamar Dagang Kota Naga Cabang Umum Moluo Great God Realm tidak akan duduk diam. Shen Chen dan rombongannya diam-diam sedikit terkejut, seperti yang diharapkan dari pemimpin alam Dewa Agung Vatikan Kegelapan, wanita ini sebenarnya memiliki kekuatan mengerikan dari pemimpin tingkat 8. Dan fluktuasi aura semacam itu jelas jauh lebih kuat daripada pemimpin tulang tua. Yang terakhir paling banyak berada di awal Master Dewa tingkat 8, tetapi yang ini telah mencapai Master Dewa tingkat 8 akhir dan dekat dengan puncaknya. Munculnya pengontrol kekuatan tahta suci kegelapan saat ini memang agak buruk bagi mereka, jika tidak ada orang kuat dari Kamar Dagang Kota Naga untuk membantu mereka hari ini, bagaimana cara melarikan diri akan menjadi masalah. Namun, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian, setelah tiba, Lady Connie melirik Shen Chen dan yang lainnya, lalu Kemis dan anggota kuat lainnya dari Kamar Dagang Kota Naga di sisi berlawanan, dan akhirnya tatapannya tetap pada Dai Han dan kelompoknya dalam pandangan penuh harapan dari orang-orang ini, dia berkata dengan ringan, Tuan Muda dan yang lainnya telah datang dari jauh, dan pemimpin ini juga harus menunjukkan kebaikan sebagai Tuan Tanah. Di Gedung Moyan, sebuah perjamuan telah diatur, untuk menyambutmu. Mendengar itu, banyak penonton di kejauhan terkejut. Moyan Lou adalah restoran terbesar dan termegah di Moluo Great God City. Pemimpin cabang utama mengadakan perjamuan di sana untuk menghibur putra bangsawan tahta suci kegelapan. Itu juga normal. Tapi intinya adalah, bukan itu intinya sekarang. Tuan Connie, ini, beberapa orang wajah Handai membeku, tak terduga, bukankah wanita ini datang untuk membantu? Karena orang-orang ini adalah tamu terhormat Long Cheng Tianju, kita tidak dapat mempersulit, kata Connie dengan tenang setelah menyela kata-katanya. Begitu ucapan ini keluar, ada keributan di sekitarnya, ternyata tuan ini tampaknya mengakhiri perselisihan ini dan menghindari konflik lebih lanjut, daripada memberi dorongan kepada Duke Fish Hierarch dan yang lainnya. Meskipun ini mengejutkan, itu masuk akal. Memang konflik yang terjadi saat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, kedua belah pihak adalah second in command dari kekuatan masing-masing, sampai batas tertentu melambangkan bahwa dua kekuatan besar sedang bersaing. Oleh karena itu, saat ini, kekuatan buku sebenarnya tidak ada apa-apanya, dan harus diperbesar untuk membandingkan dua markas besar tingkat dewa dari Kamar Dagang Kota Naga dan Tahta Suci Kegelapan. Dan hasil dari perbandingan ini adalah tidak ada yang mau memprovokasi siapapun. Meskipun Kamar Dagang Kota Naga adalah perusahaan komersial, latar belakangnya sama menakutkannya, dan juga memiliki latar belakang ras naga.
Kekuatan potensial yang mengerikan mungkin tidak tentu takut akan tahta suci kegelapan. Saat ini, untuk masalah kecil, dua markas domain Dewa Agung akan berbenturan atau bahkan berperang, tidak diragukan lagi tidak akan bermanfaat bagi siapapun, dan itu hanya akan membuat beberapa kekuatan seperti tahta suci senang melihatnya, dia. Lady Connie tiba-tiba muncul dan menghentikan perselisihan, yang tampaknya masuk akal. Hanya saja kebenarannya benar, tetapi tindakan seperti itu juga dicurigai mengalah dan berkompromi. Lagi pula, wakil pemimpin Duke lah yang memimpin orang untuk memprovokasi kejadian tersebut terlebih dahulu. Tuan Connie, Dai Han tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi jelek, dan dia berteriak lagi, nadanya jelas sedikit tidak senang. Ini bukan festival besar, kenapa repot-repot membuat keributan besar? Lady Connie tetap bergeming, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan menolak permintaan Dai Han untuk terus membuat masalah. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengirim transmisi suara, mengatakan tuanku, sebagai pemimpin cabang umum, saya harus mempertimbangkan segalanya untuk dasar tahta suci di alam Dewa Agung ini. Pihak lain adalah Kamar Dagang Kota Naga. Begitu hal semacam ini terjadi, saya khawatir orang-orang dari tahta suci cahaya akan segera datang ke sini untuk mengipasi api, dan itu tidak akan ada gunanya bagi kita, jadi lebih baik untuk punya rencana jangka panjang untuk semua keluhan. Rupanya, pemimpin skor total telah datang sejak lama, dan dia tidak berencana untuk muncul pada awalnya, tetapi melihat orang itu, wakil pemimpin Duke, ingin bertarung dengan wakil presiden Miss dan yang lainnya untuk menyenangkan putra mulia ini, dia juga harus maju ke depan untuk berhenti. Mendengar kata-kata itu, Dai Han menggertakkan giginya. Meski alasannya benar, dia sangat kesal karena wanita ini mengalah begitu banyak. Dia merasa wanita ini tidak memberi muka kepada ayah atau kakeknya. Faktanya, Lord Connie telah memberi mereka banyak perhatian, jika tidak, mereka tidak akan meminta wakil pemimpin untuk maju. Oke, mari kita lihat. Setelah matanya berkedip sejenak, Han Dai menatap Shen Chen dan yang lainnya dengan dingin, dan pergi. Connie adalah seorang wanita yang menolak untuk berkontribusi, bahkan jika mereka ingin terus membuat masalah, mereka masih kurang percaya diri, tetapi setelah kejadian ini, kebencian Han Dai terhadap Shen Chen dan yang lainnya tidak diragukan lagi semakin dalam. Apalagi, kebencian semacam ini juga melibatkan Connie sang pemimpin. Semuanya, ayo pergi. Di sini, wakil presiden Miss dan yang lainnya tidak ingin tinggal lebih lama, dan memberi isyarat untuk mengundang Chen Chen dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, orang-orang seperti Shen Chen pindah ke Longcheng Tianju di Moluo Great God City. Meskipun kata-kata sebelumnya hanyalah kedok, tetapi tempat ini benar-benar telah mengatur tempat tinggal untuk Shen Chen dan yang lainnya, lingkungannya tenang dan elegan, dan ternyata itu adalah halaman kecil yang dibangun oleh dua bangunan. Terima kasih, Presiden, atas bantuan Anda. Meskipun alasannya tidak diketahui, Shen Chen masih menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Miss dan yang lainnya. Hehe, sama-sama. Anda memegang kartu naga perak, jadi Anda harus diperlakukan dengan serius. Wakil Presiden Miss tersenyum ringan, dan melirik Shen Chen dan 27 orang. Pada akhirnya, dia sedikit kecewa dan melakukannya tidak mengenali orang itu. Hati Shen Chen sedikit kental, meskipun kata-kata wakil presiden tenang dan semilir, tetapi itu jelas memiliki arti lain. Kartu naga perak tentu saja menghormati Longcheng Tianju, tetapi tidak peduli apa, tidak mungkin menerima perlakuan seperti itu sekarang. Selain itu, wakil presiden memandang mereka dan kelompoknya dengan mata aneh, meski tersembunyi dengan baik. Namun, tidak ada permusuhan dalam tatapan itu, jadi sepertinya mereka tidak perlu terlalu gugup. Setelah kedua belah pihak bertukar kata, wakil presiden Miss membawa orang-orang itu pergi, dan orang-orang di kedua sisi diam-diam menyadarinya, dan tidak menyebutkan masalah mempertahankannya sebelumnya. Orang-orang ini tidak memiliki tujuan apapun untuk kita, apakah mereka bersedia membantu seperti ini? Setelah orang-orang pergi, Bihua tampak sangat curiga, apa yang disebut pacaran untuk apa-apa, pemerkosaan atau pencurian, tampaknya sangat harmonis saat ini, yang sangat bermanfaat bagi mereka, tetapi jika ada motif tersembunyi di baliknya, itu akan terjadi buruk. Kurasa tidak, mungkin mereka benar-benar tahu bahwa kamilah yang memberikan informasi, tetapi kami juga telah tinggal di Longcheng Tianju di kota dewa lain beberapa kali sebelumnya, dan kami tidak menemui kesulitan. Jika kami mau melakukan sesuatu, kita seharusnya tidak menunggu di sini. Si Feng merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya untuk menganalisis. Itu benar, dan saya merasa bahwa beberapa kali kami tinggal di kota Naga Tianju, orang-orang di kota Naga Tianju tampak sopan kepada kami, yang agak tidak biasa. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menutupi, mereka jelas sangat peduli. Huang Xi mengangguk, intuisi goblin ini sangat tajam.
Mungkinkah karena Temple of Iyelt membantu di balik layar gadis Meng Chan Mod menebak? Kurasa tidak. Pengaruh kuil Iyelt tidak membanjiri cabang umum kamar dagang kota naga. Aku sudah mengamatinya sejak lama. Wakil presiden sepertinya sedang mencari seseorang di antara kita, dan dia sepertinya tidak memiliki kebencian lebih seperti keingintahuan. Sen Chen menggelengkan kepalanya dan menceritakan detail dari apa yang dia rasakan barusan. Mata cantik Feng Wu menyipit sedikit, dan dia tiba-tiba berseru dengan latar belakang kamar dagang kota naga, satu-satunya orang yang bisa membuat mereka lebih sopan adalah klan naga. Apa mungkinkah pihak lain salah paham bahwa di antara kita ada orang-orang dari ras naga? Bu Feiyan juga berseru. Segera, mata semua orang tertuju pada Long Nu secara serempak. Yang terakhir terlihat sedikit tidak nyaman, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah melepaskan nafas darah naga. Tuan Asgard, mungkin ada yang tidak beres saat Anda menggunakan bola naga malam itu. Buaya lapis baja naga tiba-tiba berkata dengan terkejut. Misi ini sangat besar, meski kekuatannya tidak menonjol, namun banyak malapetaka di sepanjang jalan belum mati, dan dia juga pelayan terakhir di samping gadis naga. Penatua Yi dan Penatua Mo hanyalah jiwa naga, meskipun mereka memiliki roh primordial, mereka masih membutuhkan beberapa persiapan dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Mendengar pengingat pelayan itu, gadis naga itu sepertinya telah memikirkan beberapa petunjuk, dan berbisik bola naga kristalku pasti jauh lebih tinggi kualitasnya daripada bola naga kelas 1 itu. Pada prinsipnya, itu benar-benar dapat melampauinya dan melakukan apapun yang diinginkan. Saat itu saya sangat berhati-hati, kecuali darah naga yang sangat kuat disegel di bola naga tingkat pertama, akan terasa bahwa saya telah merusaknya. Jadi begitu, Sen Chen merasa lega, setelah diskusi seperti itu, tampaknya kebenaran telah terungkap. Masalahnya memang terkait dengan klan naga. Bagi kami, apakah ini hal yang baik, atau bahaya besar yang tersembunyi? Si Feng mengerutkan kening, dan semua orang sangat tenang, dan tidak terbawa oleh harga sesaat yang murah. Semua orang tahu bahwa ada perbedaan besar antara gadis naga dan klan naga di alam dewa, bahkan jika mereka bertemu, mereka mungkin tidak dikenali. Selain itu, berpura-pura menjadi klan naga untuk memanfaatkannya mungkin menyenangkan dalam jangka pendek, tetapi begitu perbuatannya terungkap, itu mungkin menjadi masalah yang tak ada habisnya, dan bahkan kamar dagang kota naga mungkin harus berpaling. Kurasa tidak perlu terlalu gugup. Menilai dari reaksi wakil presiden dan yang lainnya barusan, mereka tidak menyebutkan masalah ini. Ini lebih seperti bermain petak umpet dengan kita. Sen Chen berpikir sejenak, dan menganalisis lebih lanjut. Mungkin mereka hanya skeptis, mungkin mereka tidak berniat untuk membuat masalah menjadi jelas, dan perawatan mereka juga sangat rahasia, dan mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki seperti aslinya. Bangsawan naga datang, keramahan. Maksudmu, orang-orang itu tidak ingin mempermasalahkannya? Feng Yue bertanya dengan heran, mendengar apa yang dimaksud bocah ini. Ya, Sen Chen mengangguk. Ini harus menjadi kesalahpahaman. Sejauh menyangkut, kesalahpahaman ini tampaknya tidak berbahaya bagi kami untuk saat ini. Mereka tidak menyebutkannya, dan kami pura-pura tidak tahu. Selama kami tidak ingin mengambil terlalu banyak keuntungan, kita harus baik-baik saja. Feng Wu berpikir demikian. Yah, bahkan jika ada yang tidak beres malam itu, orang-orang itu paling banyak hanya merasa bahwa aku membawa bola naga, dan mereka tidak yakin siapa itu. Malu. Kalau begitu jangan terlalu banyak berpikir, mainkan saja dengan telinga. Jika kita dapat memiliki tempat tinggal yang stabil dalam waktu singkat, akan sangat bermanfaat bagi kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Sen Chen tertawa. Tapi di antara kami, masih ada 8 orang yang belum direkomendasikan. Sen Zikun Yao ragu-ragu. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua Huan Xuan dan yang lainnya, bahkan lelaki tua patriark kuno mereka dari Minghai, serta Raja Daling dan Raja Erling semuanya tampak sedikit malu. Sebelumnya, kedua kuil mengirimkan 2 kelompok tempat satu demi satu, tetapi mereka tidak dipilih, bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena mereka tidak menyukai mereka karena terlalu tua. Alasan semacam ini memang agak mengejutkan. Tidak masalah. Bukankah masih ada kompetisi pemutaran berskala besar yang diadakan di Moluo Great God City? Sekarang kita bisa mengandalkan upaya kita sendiri untuk mendapatkan kuota. Yan Qi berdiri dan berkata dengan serius. Keturunan klan roh api ini telah menjadi sedikit pendiam sejak dia memasuki alam dewa. Para sahabat yang biasa berbagi hidup dan mati, termasuk Yan Jiao, yang merupakan kekasih masa kecil dan secara bertahap mengembangkan perasaan untuknya, semua jatuh dalam kesulitan ini. Jalan satu demi satu, pukul dia dengan keras. Di masa lalu, dia hanya memiliki Yanzi jalang di matanya, sama sekali mengabaikan bahwa ada wanita lain di sampingnya, yang selalu menyukainya, tetapi sekarang Yan Jiao meninggal, dan jatuh di saluran pesawat pendek, tapi itu di matanya, jelas ada kebencian terhadap dirinya sendiri. Saat itu, Yan Qi menyadari betapa bodohnya dia.
Sekarang, Yanqi tidak perlu khawatir, hatinya seperti batu keras kepala, hanya keyakinan untuk menjadi lebih kuat, dan kemarahan untuk membalas dendam. Segala sesuatu tentang dia, klan dan kekasihnya dihancurkan karena iblis, dan dia akan melawan iblis dalam hidupnya sampai akhir. Shen Chen mengangguk ringan, dan tidak keberatan Yanqi dan yang lainnya berpartisipasi dalam pemutaran besar. Di Moluo Great God Realm, setiap kali pertempuran para dewa kuno dimulai, akan ada kompetisi untuk pemutaran besar. Ada banyak tempat, tentu saja, lebih banyak orang akan berpartisipasi. Ini banyak sekali. Mereka yang memiliki tempat terbatas di berbagai tempat, atau mereka yang menolak mengaku kalah, akan berani mengikuti kompetisi kejam ini. Konon kali ini lebih dari 10 juta orang akan mengikuti pemutaran besar tersebut. Dan kuota final hanya 10.000, bisa dikatakan tekanan persaingan tidak sedikit, harus Anda ketahui ini baru kuota putaran pertama di tahap awal. Tetapi Shen Chen percaya bahwa 8 dari mereka, Yanqi, pasti akan dapat dengan mudah mendapatkan kesempatan. Dia tahu semangat juang orang-orang ini, dan meskipun situasi saat ini tidak baik, dia tidak ingin terlalu konservatif. Beberapa arogansi dan jenius yang biasa pergi bersama telah lama mengubur tulang mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang keras. Mereka yang masih hidup secara alami akan bergerak maju terlepas dari segalanya. Malam itu, Shen Chen pergi untuk menjelaskan situasinya kepada penduduk di sini. Nama penduduk itu adalah Darcy, yang memiliki kekuatan tirani dari dewa-dewa tingkat 7, dan bertanggung jawab atas Longcheng Tianju di kota dewa yang besar ini. Mengenai permintaan Shen Chen, Master Darcy setuju dengan sangat sederhana, mengatakan bahwa itu bukanlah tugas yang sulit. Tempat kompetisi diawasi oleh para ahli dari Kuil Agung Moluo, sehingga tidak mudah bagi orang-orang tahta suci kegelapan untuk membuat masalah. Adapun perjalanan di tengah, ada susunan teleportasi di Tianju, jadi Anda bisa langsung ke sana. Sementara Shen Chen dan yang lainnya menetap, gelombang kapal dewa luar angkasa lainnya mendarat di benteng di kota Boka, ratusan juta mil jauhnya. Sekarang pertempuran para dewa kuno telah memasuki tahap awal, transportasi susunan teleportasi di berbagai tempat cukup sering, dan kota dewa Boka berada di jalur utama menuju kota dewa Moluo, jadi ada banyak orang di dalamnya, waktu yang singkat ini. Sekelompok orang berbaju hitam, berpakaian pelayanan jemaat gereja dari gereja gelap, tidak mencolok, gereja memiliki begitu banyak orang percaya di alam dewa, dan jemaat dapat dilihat di mana-mana, jadi tidak perlu heran untuk bertemu di jalan. Setelah orang-orang ini meninggalkan benteng, mereka dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan, dan segera setelah itu, mereka pindah ke sebuah rumah pos. Di aula, Raja Dewa Yingshan melambaikan tangannya, dengan dingin meletakkan penghalang di sekelilingnya. Setelah itu, di telapak tangannya, bersinar terang, dan ada mantra aneh yang berkedip. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, beberapa tulang patah melayang masuk dan jatuh ke tangan Raja Yingshan. Apa? Melihat pemandangan ini, 10 orang dewasa yang duduk semuanya memiliki wajah tegang, tulang iblis yang diberikan kepada para pelayan Yin dan yang sebelumnya hancur, dan hanya sebagian kecil yang dipanggil kembali oleh Raja Dewa Raja. Bahkan lebih sulit bagi para hamba dewa yang berdiri dengan kepala tertunduk di kedua sisi untuk menenangkan diri. Belum lama ini, mereka mendengar angin di jalan, dan mengetahui tentang serangan di Longcheng Tianju yang dipimpin oleh 2 pelayan iblis Yin dan yang malam itu. Awalnya, orang dewasa tidak terlalu memperhatikannya, para pelayan iblis Yin dan yang pasti bisa menangani hal semacam itu dengan baik. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa hari, pertempuran di kota Dewa Boka menyebar ke seluruh alam Dewa Agung, dan mereka, yang memperhatikan informasi sepanjang jalan, secara alami menerima berita tersebut. Selain itu, hanya beberapa jam setelah perang, bahkan kartu jiwa dari 2 pelayan iblis Yin dan yang rusak, yang berarti kedua saudara laki-laki dan perempuan itu telah jatuh. Karena mereka khawatir angin akan terlalu kencang, mereka harus menunda datang ke kota Dewa Boka untuk sementara waktu. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh wawasan tentang kebenaran dengan mengambil kembali tulang ajaib, tetapi pada akhirnya, tulang sihir yang kuat hancur. Dengan kekuatan pesawat yang berbeda, itu seharusnya dihancurkan oleh wanita itu, kata Raja Yingshan dingin dengan wajah muram. Setengah jam kemudian, semua klon pemburu iblis kembali dan berkumpul bersama, juga dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Hari itu, saudara dan saudari, dan para pelayan yang mereka pimpin, dikepung oleh sekelompok besar orang kuat termasuk kamar dagang kota naga, kuil Boka, dan tahta suci cahaya. Meskipun mereka lolos secara kebetulan, mereka masih sekarat. Pemburu iblis dengan serius melapor kepada Raja Dewa Gunung Yingshan. Tampaknya orang-orang itu yang membuat pisaunya, kata Hagel botak dingin, dengan sepasang pupil putih. Patung ini adalah iblis bermata satu yang terkenal di klan iblis. Nyatanya, hanya ada satu mata vertikal di kepalanya.
Alasan mengapa seperti ini adalah karena ia jelas telah mengubah penampilannya untuk menutupi penampilan aslinya. Pada akhirnya, itu karena kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terlalu ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Wanita menggoda dengan mata biru tua dan rambut biru tua itu melirik monster Yin dan Yang di seberangnya. 10 orang dewasa ini, masing-masing dari mereka memiliki pelayan iblis yang kuat di bawah komando mereka, tetapi sebelumnya, Raja Dewa Raja memilih 2 pelayan Yinggu. Saat ini, secara alami tidak mungkin untuk meminta tanggung jawab kepada Raja Dewa Raja, tetapi masalah ini juga tidak dapat dipisahkan dari Yinggu. Aku belum pernah. Kalau dipikir-pikir, kedua sampah itu sangat ceroboh. Yinggu mendengus dingin, sekarang dia lebih marah dari siapapun, karena dia kehilangan 2 pelayan iblis yang cukup baik. Oke, apa gunanya membicarakan masalah ini sekarang? Sesuai jadwal, sebagian besar dari orang-orang itu sudah tiba di Moluo Great God City, dan tidak ada gunanya berdebat di sini sekarang, jadi cepatlah dan pikirkan cara. Raja Yingshan berkata dengan tidak sabar. Menilai dari informasi yang baru saja saya tanyakan, orang-orang itu memiliki kartu naga perak dari kota naga Tianju di tangan mereka, jadi jika mereka telah tiba di kota Dewa Agung Moluo, kemungkinan besar mereka akan menetap di kota naga Tianju di sana. Setan pemburu mengerutkan kening. Alasan mengapa saudara dan saudari dari pelayan iblis Yin dan yang menderita kekalahan telak adalah karena mereka memprovokasi Longcheng Tianju, kota Dewa Yelt. Meskipun tuan mereka jauh dari sebanding dengan pelayan mereka, kediaman surgawi kota naga di kota Dewa Agung Moluo jelas bukan barisan yang sama dengan kota Dewa Yelt. Sekarang bahkan jika mereka pergi ke Moluo Great God City, mungkin akan sulit untuk memulai. Ini memang masalah. Raja Yingshan mengangguk. Sebagai raja di Jalan Dewa, dia secara alami memiliki pengetahuan yang luas. Tidak mudah untuk melawan Longcheng Tianju, kota dewa tingkat dewa yang hebat. Dan jika mereka melakukannya dengan gembar-gembor, kuil Molo mungkin juga ikut campur pada saat itu, membuat keadaan menjadi lebih sulit. Sekarang pertempuran dewa kuno akan segera dimulai, para tahanan itu tampaknya juga berpartisipasi. Saya pikir kita bisa membuat sesuatu darinya. Smart, di sepanjang jalan, berulang kali menawarkan nasihat. Lanji, apa maksudmu? Kamu ingin menyingkirkan orang-orang itu di pra-pertandingan Raja Dewa Yingshan terkejut. Jangan lupa, orang-orang itu lebih kuat dari dewa di permukaan, dan level terendah di sekitar kita adalah pelayan jenderal dewa tingkat 6. Yinggu, seorang pria Yin dan Yang, marah dan bertanya dengan mendengus. Lanji mengabaikannya, dan tersenyum dengan tenang. Orang-orang itu bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, bukan? Yah, meskipun agak merepotkan, dengan bantuan barang terlarang yang diberikan oleh para tetua, kamu juga bisa menyembunyikan kebenaran. Lagi pula, kamu hanya berpartisipasi dalam kualifikasi, dan kamu tidak benar-benar ingin mencampurkannya ke dalam medan perang kuno. Raja Yingshan tersenyum dan sangat setuju. Di Moluo Great God City, Dragon City tinggal di dalamnya. Selama beberapa hari berturut-turut, 8 dari mereka, Yanqi dan Huanshuan, pergi lebih awal dan kembali terlambat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pertama yang sedang berjalan lancar. Pemutaran besar ini telah berlangsung selama setengah tahun, dan sekarang akan segera berakhir, meskipun Anda dapat melompat dalam antrian kapan saja, kondisi untuk melompat dalam antrian menjadi semakin ketat saat Anda maju. Namun, 8 Yanqi tidak sebanding dengan utusan atau dewa biasa, jadi mereka lulus sepenuhnya, lulus ujian 3 hari, dan berhasil bergabung dengan tim yang berpartisipasi. Kembali pada malam hari, Yanqi menderita beberapa luka ringan, tetapi dengan semangat juang yang tinggi, dia mendengus dan berkata sambil tertawa, hari ini, sekelompok orang mengeroyok dan ingin mengepung saya, tetapi saya tidak membunuh satupun dari mereka. Berapa banyak orang yang telah kamu kepung? Shen Chen bertanya dengan prihatin. Ada lebih dari 20, dan pada akhirnya aku menebang selusin, dan sisanya melarikan diri, kata Yanqi sedikit bersemangat. Yah, tidak buruk. Shen Chen menghargainya. Hari-hari ini, dia juga mendengar tentang kekejaman pemutaran besar itu. Karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi, pemutaran besar bukanlah arena kelompok, tetapi tantangan bertahan hidup dan pencarian objek. Setiap hari, semua kontestan akan ditempatkan di teater seleksi, yaitu hutan perawan kuno yang dibatasi oleh Candi Molo. Di antaranya, kuil akan melepaskan sejumlah bendera komando di hutan setiap hari, memungkinkan peserta untuk berkompetisi dengan bebas. Mereka yang mendapatkan bendera komando dan bertahan hingga penghujung hari adalah pemenang babak ini. Dalam waktu singkat baru-baru ini, setiap putaran berlangsung selama 10 hari, jika Anda tidak bisa mendapatkan bendera perintah dalam 10 hari, Anda akan tersingkir. Kuil Agung Moluo mencapai tujuan pemilihan tampan level demi level dengan terus menyusutkan jumlah bendera yang dilepaskan di setiap putaran.
Penatua Huanxuan dan yang lainnya semua mendapatkan bendera perintah putaran ini pada hari pertama, tetapi Yanqi adalah satu-satunya yang bisa mendapatkannya dengan mudah, tetapi dia membuang semuanya. Alasannya sangat sederhana, dia harus terus-menerus melalui pertempuran untuk mengasah dirinya sendiri. Pemikiran seperti ini sangat mengagumkan bagi semua orang, bahkan Shen Chen tergerak, berpikir bahwa meskipun bakat orang ini tidak menonjol di antara orang banyak, dia bekerja dengan sangat baik, keras. Saya mendengar bahwa setiap peserta harus menutupi wajahnya sebelum memasuki medan perang, dan kemudian dia dapat bertarung dengan bebas. Aturannya cukup tragis, dan bahkan persaingannya sangat berdarah. Saya punya firasat bahwa pertempuran para dewa kuno akan terjadi. Ini sangat menakutkan. Huang Xuanyan mendecakkan lidahnya. Tujuan penyamaran secara alami adalah untuk mencegah satu sama lain membalas dendam setelah pertandingan, tetapi niat yang terdalam adalah untuk merangsang semangat juang di antara para kontestan dan saling bertarung dengan keras. Ini hanya babak penyisihan pertama, tetapi metode pemilihan kuil agung Moluo berbeda dari jenis arena grup di tempat lain, dan sangat realistis. Meskipun setiap kontestan memiliki jimat di tubuhnya, setelah diaktifkan, dia dapat menyerah dalam permainan dan meninggalkan zona pertempuran dalam sekejap, tetapi tidak setiap kontes memiliki ruang bagi yang lemah untuk melarikan diri. Jadi pemutaran besar hari ini telah sepenuhnya menunjukkan sisi menakutkannya, banyak orang terkubur di dalamnya setiap hari, dan bahkan para dewa penguasa di zona perang telah tumbang. Meskipun kejam, ini adalah tes yang sangat baik untuk meningkatkan darah kita. Jika kita tahu ini, kita seharusnya menunggu untuk berpartisipasi dalam pemutaran film besar ini. Jiang Ze, Ji Yifeng dan yang lainnya cukup emosional setelah mendengar ini. Yang kuat ditempa, terutama yang seperti mereka, yang bakatnya tidak terlalu mengerikan, dan mereka harus mencapai puncaknya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, di antara semua orang, Shen Chen adalah contoh terbaik mereka. Orang ini hampir tidak memiliki bakat, tetapi dengan darah dan tulang seorang jenius, makhluk bawaan, dan makhluk mengerikan, dia telah sampai ke tempatnya sekarang. Jangan khawatir, kudengar babak penyisihan berikutnya, beberapa babak pertama, sama saja. Mereka harus melalui seleksi yang kejam, tapi masih ada kesempatan untuk bertarung. Mata, ini juga menakjubkan untuk membunuh. Jelas, tuan ini bukanlah orang yang berhati lembut sebelumnya, dan ada banyak orang jenius yang jatuh ke tangannya seperti rambut sapi. Adapun Vermilion Bird kuno Feng Yue, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dalam waktu singkat ini, menghadapi para dewa master yang alamnya terlalu tinggi, mereka hanya bisa menahannya, dan mereka sudah lama ingin melenturkan otot mereka. Di bawah malam, sosok cantik datang Ying-Ying dan mengetuk pintu Shen Chen dan yang lainnya. Sue Biting sepertinya bosan, dan ingin datang kepada mereka untuk membentuk tim dan mendiskusikan beberapa permainan. Meskipun saya telah mendengar sebelumnya bahwa pertempuran para dewa kuno sangat kejam dan berdarah sejak penyisihan, tetapi ketika saya benar-benar datang ke Moluo Great God City dan mengalami laporan pertempuran pemutaran besar hari ini, saya dapat menghargai makna yang dalam dari kekejaman. Dalam seleksi tampan semacam itu di mana satu sama lain menyembunyikan wajah aslinya, bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di kota Moluo, Anda mungkin akan diserang dan dibunuh, dan mungkin tidak ada cara untuk menyelidikinya setelah itu. Ini tidak terjadi di Moluo Great God Realm, tetapi di seluruh God Realm pada level ini, karena ini adalah aturan kuno di awal pertempuran dewa kuno. Karena itu, meskipun para penguasa kota dewa dan pemimpin organisasi besar di berbagai tempat penuh dengan kepercayaan pada keturunan mereka, mereka pasti khawatir, mereka terutama lebih suka membiarkan mereka mendapatkan tempat melalui arena kelompok di berbagai tempat, setidaknya, mereka dapat mengurangi beberapa risiko. Meskipun kita semua duduk di kuota dan menonton orang lain bertarung, tetapi dalam waktu dekat, kita juga akan menjadi salah satu dari mereka. Sejak kita memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno, tidak peduli dari mana kita berasal, tidak peduli keturunan siapa, hidup atau mati itu sudah melekat pada pisau. Sue Biting menghela nafas. Kamar dagang situs Shen Cheng Tianwang ini akan melakukannya. Mutiara panjang datang ke kota dewa besar ini, tetapi juga terendam oleh gelombang yang bergolak dan kembali ke kehidupan biasa. Dan ini baru permulaan, jika seseorang cukup beruntung untuk dapat memasuki medan perang Sengu, bahkan jika itu adalah putra dari salah satu penguasa domain para dewa, tidak ada yang akan peduli, dan nyawanya akan dipertaruhkan. Pertempuran para dewa kuno dapat menentukan struktur dan tren para dewa di masa depan, hampir semua raksasa para dewa di masa depan akan bangkit dari pertempuran para dewa kuno. Memikirkannya dengan hati-hati, ini sepertinya memiliki kebenaran yang tegas, karena kekejamannya, mereka yang menduduki peringkat tertinggi pada akhirnya ditakdirkan untuk naik ke puncak dan tak terbendung. Karena di bawah kaki mereka, mereka penuh dengan darah dan tulang. Hehe, ini normal, ada banyak tulang dalam perjalanan kultivasi. Beginilah jalan yang kuat di aspal,
Shen Chen tersenyum dan menyimpulkan. Kultivasi adalah perjalanan banyak tulang, kata-kata yang sangat tajam. Sue menggigit merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kalimat ini, karena itu bukan pepatah di alam dewa. Rasanya kalian tidak gugup sama sekali, seolah-olah kamu telah mengalami hidup dan mati, dan kamu sudah terbiasa. Sue Biting kemudian melihat orang-orang ini, dan terkejut menemukan bahwa orang-orang ini sangat polos. Bahkan yang muda tidak memiliki banyak ombak sama sekali, tidak terlihat seperti penyamaran, lebih seperti darah dan tulang, terbiasa dengan hukum ini. Hehe, Shen Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kebiasaan itu bukan hanya kebiasaan, bagi mereka, tidak peduli seberapa besar pasang surutnya, mereka menerima begitu saja persaingan kejam semacam itu. Dalam setengah bulan, babak penyisihan akan dimulai. Di awal akan ada beberapa pemutaran besar. Menurut kebiasaan yang biasa, banyak orang akan berusaha membentuk kelompok. Tidak peduli adil atau tidak, kami tidak punya alasan untuk menerimanya. Agak rugi, apakah Anda punya ide untuk bergabung? Setelah berbicara sebentar, Sue Biting tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengangkatnya. Jelas, wanita muda ini datang ke sini karena dia ingin mengatakan sesuatu yang serius. Bisakah kita bergandengan tangan Shen Chen dan semua orang terkejut? Agak sulit pada prinsipnya, karena kontestan akan dikirim secara acak ke setiap sudut zona perang, dan token untuk komunikasi itu semua adalah barang terlarang, tetapi seperti kata pepatah, tidak ada kedap udara yang kuat di dunia, dan aturan tidak bisa, tetapi tidak sulit untuk kebijaksanaan semua makhluk hidup. Misalnya, setelah seseorang masuk, mereka akan segera menemukan berbagai kotoran hewan yang telah direncanakan sebelumnya, dan menyalakan asap untuk memanggil rekannya. Misalnya, beberapa orang dapat menerbangkan lagu yang hanya dapat dibedakan oleh teman mereka. Gerakan dan sebagainya. Sue Biting menjelaskan kepada semua orang bahwa, sebagai wanita kaya, dia secara alami sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana dengan metode rahasia pengiriman pesan Shen Chen mau tidak mau bertanya, sebenarnya bukan hanya mereka, orang-orang di alam dewa juga memiliki banyak metode rahasia untuk mengirim pesan, seperti sinyal para dewa, yang mana adalah yang paling umum. Ini tidak akan berhasil. Di zona pertempuran yang memenuhi syarat, ada medan kekuatan spiritual yang kuat yang diselimuti oleh praktisi spiritual, yang dibangun oleh utusan perang kuno dan orang-orang di setiap titik penahanan. Bahkan Dewa Puncak tidak dapat mengirimkan sinyal apapun dalam hal ini. Sue Biting menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Lalu, bagaimana Nona Sue berencana untuk menghubungi kami? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah asap serigala yang membakar kotoran hewan asing? Omong-omong, Nona Sue harus memiliki resep rahasia eksklusif. Pria tua dengan mesin hitam di sampingnya bertanya dengan sedih. Bah, mengapa Nona Ben menggunakan metode yang begitu menjijikkan? Sue Biting tersipu dan berkata dengan marah. Gadis-gadis itu juga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana orang bisa mengatakan hal seperti itu kepada seorang gadis, apalagi asap serigala dengan kotoran hewan asing tidak didasarkan pada warna, karena terlalu banyak orang yang menggunakannya, dan tidak mungkin membedakannya, menurut warna, bau. Meskipun tindakan pencegahan ini telah dicoba dan diuji dan dianggap sebagai metode tertua, kedengarannya sangat menjijikkan. Kita bisa meninggalkan bekas, dan menanam jejak rahasia di bekasnya. Sue Biting menjadi tenang dan berkata, metode ini memang elegan, tetapi efisiensinya sangat rendah. Shen Chen mengangkat bahu. Tanda tetap perlu ditemui secara kebetulan, bahkan jika ditarik kemana-mana, efisiensinya pasti tidak terlalu tinggi. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Hampir semua sarana pengiriman sinyal akan diblokir. Sebenarnya, tidak banyak cara yang bisa kamu pikirkan, kecuali itu suku murni itu, mungkin akan ada trik yang sangat andal dan unik di antara masing-masing lainnya. Sue menggigit mendesah. Dia juga tahu bahwa metode itu tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi aturannya terlalu ketat, dan trik yang bisa dipikirkan oleh tim seperti mereka sangat terbatas. Jika tidak berhasil, ayo bakar asap serigala. Aku orang tua yang jahat. Aku sangat tertarik membantumu mengembangkan formula unik untuk kotoran hewan eksotis dalam waktu singkat, datang dan tertawa. Pergi. Gadis-gadis itu menatap. Faktanya, bukan karena Shen Chen dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk berurusan satu sama lain. Mereka semua telah mempraktikkan metode luar biasa untuk menghubungkan cabang satu sama lain. Meskipun ruang lingkup pertempuran terbatas, jarak induksi timbal balik bisa sangat jauh. Dengan benda dan tanda itu, tidak sulit untuk bersatu satu sama lain. Namun, metode ini tidak boleh diteruskan ke pihak luar. Setelah diskusi umum, Shen Chen dan Sue Biting juga mencapai kesepakatan bahwa jika mereka dapat bertemu pada saat itu, mereka harus bekerja sama satu sama lain. Tetapi saat ini, di markas besar kota Mol Ocean Vatikan Gelap, Han Dai dan yang lainnya sedang merencanakan sebuah rencana. Hari itu,
Meskipun pemimpin KONI tidak pernah bertarung melawan anggota Kamar Dagang Kota Naga, dia memikirkan cara lain untuk meredakan keluhan Tuan Muda yang mulia setelahnya. KONI sang pemimpin secara pribadi mengumpulkan banyak sekutu untuk jaringan Handai, dan niatnya tentu saja membiarkan Handai memimpin orang untuk menyelesaikan keluhan mereka dalam kompetisi. Dai Han sangat senang dengan hal ini, dan dia juga sangat tertarik untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dalam pemutaran, meskipun mereka semua bertopeng, saya telah mengundang seorang praktisi spiritual untuk mengukir tanda khusus melalui aura orang-orang itu. Saat itu, hanya Tuan Muda dan orang-orang Anda yang perlu menggunakan tanda itu untuk menemukannya dan lalu konfirmasi lebih lanjut, seharusnya tidak sulit, kata KONI dengan senyum tipis. Hehe, terima kasih KONI atas bantuanmu, ini sangat bagus. Handai menyapu ketidaksenangannya sebelumnya, menjilat mulutnya, dan ketika matanya melewati tubuh KONI, dia tanpa sadar berhenti sejenak pada pasangan montok yang bangga. Hierar KONI adalah kecantikan terkenal di Moluo Great God City, dia memiliki sosok yang panas dan posisi yang menonjol, dan dia memiliki penampilan yang membuat pria mengeluarkan air liur. Ini memang membangkitkan api jahat Handai, tetapi Handai juga tahu bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Pihak lain memiliki identitas yang sama dengan dirinya sebagai utusan gelap bintang 1, dan dia juga seorang guru dewa tingkat 8. Membosankan. Hierar KONI memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi jauh di dalam matanya yang indah, ada sedikit rasa dingin. Dia secara alami merasakan mata anak laki-laki itu yang kotor dan mengeluarkan air liur, dan dia sangat jijik. Beri dia warna untuk dilihat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan di bawah pengawasan semua orang, kompetisi pemilihan benih untuk pertempuran Dewa Kuno di domain Dewa Moluo akhirnya dimulai. Alun-alun terbesar di wilayah Dewa Agung penuh sesak dengan orang, setidaknya jutaan orang berkumpul. Ada platform tinggi di posisi paling depan, dan penguasa candi belum tiba, tetapi sudah megah. Sekitar, semua kontestan menunggu dengan tenang dengan ekspresi bersemangat. Molo Grand Square ramai dikunjungi orang. Sebuah platform tinggi berdiri dengan hikmat, dan hampir semua mata diarahkan ke sana, seolah menunggu pesta dimulai. Suara mendesing. Pada siang hari, beberapa cahaya dewa turun, dan dalam cahaya dewa, beberapa sosok muncul, semuanya dengan aura yang menakutkan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat putih dan jubah dengan pola harimau putih. Pria ini agung, wajahnya tajam dan bersudut, matanya terbuka dan tertutup, dengan cahaya terang dan indah, memancarkan hukum yang menakutkan fluktuasi. Begitu keberadaan ini muncul, semua master dewa di seluruh alun-alun merasakan tekanan yang mengerikan, dan tekanan itu berasal dari inti hukum. Seperti yang kita semua tahu, alasan mengapa pembangkit tenaga tingkat dewa berbeda adalah karena pada titik ini, kristalisasi hukum telah dibiarkan dalam tubuh inti hukum. Dibandingkan dengan sumber hukum pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, inti hukum benar-benar telah menetapkan posisi inti dari kekuatan tempur, guru ilahi yang membiarkan inti hukum. Kekuatan hukum tidak hanya ditransfer antar gerakan, tetapi juga dapat digunakan di area kecil, mencakup suatu area. Peningkatan kekuatan yang dibawa oleh perubahan ini bukanlah 1,5 bintang, jika tidak ada senjata yang terlalu kuat, hampir tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat dewa menantang Dewa Tuan. Akan tetapi inti hukum itu baru permulaan baru bagi penggunaan kekuatan hukum itu. Setelah lahirnya inti hukum itu telah diperjelas jalan ke depan yaitu terus-menerus membiarkan inti dari hukum melepaskan kecemerlangannya dan membangun bidang hukumnya sendiri. Setelah menginjak ambang ini, seseorang dapat disebut raja di antara para biksu Shinto, sehingga disebut raja para dewa. Jelas, pria sombong yang berdiri di platform tinggi dengan angin bertiup dari semua sisi dan keagungan yang luar biasa adalah satu-satunya raja dewa di alam dewa agung ini saat ini, penguasa wilayah agung Moluo. Hanya ada satu perbedaan kata antara master domain yang hebat dan penguasa yang hebat, tetapi identitas dan wilayah yang dikendalikan adalah dunia yang terpisah. Tuan besar biasa-biasanya menguasai wilayah yang jaraknya puluhan juta mil, dengan puluhan miliar orang. Adapun seorang raja besar, setidaknya ratusan raja besar memerintah, dan beberapa bahkan memerintah lebih dari 1.000 raja besar, dengan jutaan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Alam dewa besar Moluo ada di alam dewa, dan itu hanya alam dewa kecil, tetapi selama itu bisa disebut alam dewa, itu di luar jangkauan orang biasa, bahkan orang-orang di tingkat dewa guru, dan terasa seperti setetes air di lautan kecil. Pada saat ini, Great Territory Lord Moluo meninggalkan Great Temple dan datang sendiri, yang menunjukkan betapa prihatinnya dia dengan peristiwa ini, bahkan hampir setiap sudut alam dewa melakukan hal serupa. Pertarungan dewa-dewa kuno selalu berstatus sakral dan khusyuk, bahkan di tahap seleksi pendahuluan pun sangat serius, karena merupakan suatu kehormatan bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan seleksi pendahuluan, apapun levelnya, adalah. Nyatanya bukan sekedar kemuliaan,
di balik kemuliaan itu juga berarti manfaat yang sangat besar, demikian pula jika itu adalah bakat yang dipilih oleh tempat tertentu. Asalkan mendapat peringkat tertentu dalam pertempuran dewa-dewa kuno, yang relevan personel tempat itu akan mereka yang memiliki kekuatan dapat memperoleh tingkat penghargaan yang berbeda. Meskipun hadiah semacam ini jauh lebih kecil daripada pasukan seleksi awal, harus diketahui bahwa situs seleksi di tingkat domain Dewa Agung terbuka untuk triliunan orang, dan cakupan untuk menerima hadiah tidak diragukan lagi lebih luas. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah pesta dari penguasa domain dewa, mereka akan memberikan perhatian khusus pada pertempuran dewa kuno di setiap alam, dan akan maju untuk bersorak di tahap awal. Setelah kedatangan Raja Dewa Moluo, suasana hening, meski Raja Dewa tampak muda, nyatanya ia telah memerintah alam Dewa Agung selama lebih dari 120.000 tahun. Di bawah kesaksian tahtanya, dia telah mengalami 3 pertempuran para dewa kuno, dan sekarang ini adalah yang keempat kalinya. Setelah Raja Moluo dan para tetua kuil muncul, mereka tidak banyak bicara, tetapi mengangguk kepada kontestan dan penonton di bawah. Itu adalah keagungan yang sunyi. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, sekelompok tetua kuil memasuki kursi VIP. Pada saat ini, banyak tokoh besar di domain Dewa Moluo telah berkumpul di sana. Ada pejabat tinggi di kota Dewa Besar Moluo, serta penguasa besar yang berdekatan, pemimpin umum dari 4 tahta suci utama, dan pemimpin dari 7 organisasi besar di tingkat domain Dewa, Del, tanpa kecuali, semua hadir. Ada juga sesepuh kuil Moluo yang berdiri di atas panggung, dalam pertandingan bergantian ini, dia adalah juri dan memiliki hak mutlak untuk menilai. Semuanya, jangan bicara omong kosong. Hakim hanya menyebutkan beberapa poin. Pertama-tama, Anda tidak diizinkan membawa item terlarang ke zona pertempuran. Jangan mengambil risiko pada poin ini. Di bawah sorotan mata kuil kecil, semuanya tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Juri senior membacakan larangan kompetisi dengan lantang, dalam artikel tentang barang-barang terlarang, ia menyoroti beberapa hal. Misalnya, gulungan ultra level, senjata ultra level, harta karun rahasia level ultra, Del, serta kurir, lingkaran sihir level super, Del, juga tidak boleh dibawa masuk. Dapat dikatakan bahwa tahap awal pertempuran para dewa kuno cukup ketat, dan pasti tidak akan memungkinkan orang biasa-biasa saja untuk dengan mudah mendapatkan tempat dengan mengandalkan dukungan ratu lain. Investigasi oleh mata kuil kecil sangat ketat di antara hadirin, Shen Chen berbisik kaget. Bagi mereka, ini bukan kabar baik. Jangan khawatir, benda itu hanya akan dicari itemnya, dan ketika itu datang, bukankah kakak perimu membantu kita masing-masing menyembunyikan rahasia di dalam tubuh dengan piano peri dan kitab suci surga Feng Yue dengan bercanda berkata, pertanyaan-pertanyaan ini, mereka telah menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi bocah bau ini hanya gugup di sini tanpa bertanya. Batuk begitulah adanya. Shen Chen tertawa datar, karena dia tahu bahwa Guqin dan yang lainnya telah menanyakan tentang semua jenis berita, jadi dia memang sedikit lalai dalam hal ini. Namun, ketika mereka datang, hal-hal yang rentan terhadap masalah, termasuk tentara Master Dewa terlarang itu, tidak pernah dibawa bersama mereka, tetapi disegel di tempat yang aman dan dijaga oleh naga kecil gemuk, yang memiliki kemampuan mengerikan untuk melakukan perjalanan, ruang dan waktu, dan juga membawa rune pemecah langit tingkat kedua yang dibeli dengan harga tinggi, bahkan jika dia dalam bahaya, dia bisa mengambil harta semua orang dan pergi dengan tenang. Adapun cermin kuno, dan Nine Heavens Immortal Kin dalam tubuh Sister Fairy, Shen Chen tidak khawatir sama sekali, keduanya adalah hal yang transenden, jika Anda ingin menyembunyikan diri, bahkan jika Anda terkena mata kuil agung, itu harus baik-baik saja. Di platform tinggi, setelah mengumumkan selundupan umum, juri yang lebih tua melihat sekeliling ke banyak kontestan di sekitar panggung, dan terus berkata dengan sungguh-sungguh di babak penyisihan tahap kedua, sejauh ini, ada 20.000 kandidat untuk tingkat utusan. Ada 15.000 dewa, 10.000 dewa, dan 5.000 dewa master. Selanjutnya, kita akan mengadakan 3 putaran pemutaran dan 5 putaran kompetisi. Hari ini adalah pemutaran-putaran pertama, hanya ada 1 pertandingan, setengah dari tempat promosi, mereka yang tidak bisa mendapatkan bendera pesanan, akan langsung dieliminasi. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di alun-alun terkejut, dan para kontestan semakin tersentak. Dalam pemutaran besar sebelumnya, setiap putaran berlangsung 10 hari, dan setiap hari ada 1 putaran, selama Anda berhasil dalam putaran apapun, Anda akan dianggap maju. Namun pada langkah selanjutnya, saatnya serius, setiap permainan yang tidak bertahan sampai akhir akan langsung ditepis. Hari ini adalah babak pertama. Meski setengah dari tempat kedengarannya banyak, Anda harus tahu bahwa ini sudah tahap kedua kualifikasi. Padahal, sebelum tahap pertama, suku-suku itu, Shen Cheng Mansion, dan keluarga besar pasti sudah memilikinya, melakukannya penyaringan internal yang ketat. Tahap pertama adalah konfrontasi talenta di semua tingkatan.
Mampu mencapai titik ini menunjukkan bahwa mereka sudah disebut elit di antara para jenius di mana-mana, dan tidak diragukan lagi kejam jika berada di tengah jalan. Malam ini, di seluruh alam Dewa Agung, diperkirakan akan ada banyak sekali suku, keluarga, dan bahkan bangsawan yang akan patah hati. Setelah bertahun-tahun pelatihan yang cermat, klan yang dipilih dengan cermat berhenti di sini dan melewatkan pertempuran para dewa kuno. Ini bukan pukulan kecil. Meskipun Anda dapat terus mencoba di tempat lain, biayanya terlalu menakutkan, karena hanya ada satu kandidat dan titik seleksi terakhir di seluruh Moluo Great God Realm. Bepergian melalui Great God Realm akan menghabiskan banyak uang. Harganya, belum lagi pergi ke alam Dewa Agung lainnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh suku dan keluarga kecil biasa. Mendengarkan perbincangan para hadirin, Elder Judge terlihat dingin, rupanya sudah terbiasa dengan aturan eliminasi yang keras dan kejam ini. Selanjutnya, kontestan di setiap level akan dikirim ke zona pertempuran masing-masing, dan bendera perintah akan dijatuhkan secara acak. Selain itu, saya ingin memberi Anda nasihat. Jimat yang baru saja dibagikan dapat membantu Anda pergi zona pertempuran kapan saja. Dan, kemudian jubah kuil yang menutupi Anda adalah untuk mencegah Anda dibenci setelahnya, jadi jangan mencoba merobeknya dan melepasnya. Akhirnya, suara juri yang lebih tua jatuh, dan dengan lambaian tangannya, area cahaya yang luas menyala di tempat semua kontestan berdiri. Faktanya, semua area itu adalah susunan teleportasi, ketika mereka baru saja datang, semua kontestan telah melewati pemeriksaan ketat, sehingga mereka telah diatur di atas titik awal. Wah, tidak lama kemudian, Suexuan memancarkan cahaya ilahi yang bersinar di area di mana para dewa memerintah para kontestan, pola ilahi bersinar, dan pusaran spasial yang besar muncul di atas area itu. 5.000 guru ketuhanan, hampir setengah dari tanah di wilayah ketuhanan yang besar ini, sedang disedot ke dalam pusaran oleh kelompok-kelompok saat ini. Namun, pada saat memasuki pusaran, mereka semua diterangi oleh cahaya mata. Jelas itu adalah mata candi kecil untuk mencegah kecurangan. Hanya dalam 10 upaya, area tempat para Master Dewa bertarung dikosongkan, dan semua Master Dewa memasuki medan perang mereka. Berikutnya adalah kontestan di level Dewa Jenderal, dan prosesnya persis sama dengan di level Dewa Master. Namun, ketika giliran para dewa, masih ada beberapa masalah kecil, seseorang membawa barang terlarang dan mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh mata kuil kecil itu. Bagi mereka yang mencoba menipu, hakim senior bersikap dingin, melambaikan tangannya, mengambil kartu domino putih mereka, dan berkata dengan dingin diskualifikasi. Tuan Penatua, mohon berbelas kasih dan beri kami kesempatan lagi. Kami tidak berani, tolong ambil kembali. Penatua, kasihanilah kami karena akhirnya sampai ke titik ini. Orang-orang itu memohon belas kasihan, bahkan berlutut dan menangis dengan sedihnya, usus mereka menghijau karena penyesalan. Sayangnya, Hakim Penatua tidak tergerak sama sekali. Segera sekelompok penjaga dewa datang dan membawa mereka yang mencoba menipu keluar dari area tengah lapangan dan mengusir mereka. Adegan ini membuat kelopak mata banyak orang berkedut, mereka hanya mencoba menipu, dan mereka direkrut, dan kualifikasi mereka sama sekali dicabut. Sebelum giliran para utusan, ada beberapa orang yang wajahnya menjadi pucat, Sen Chen tidak diragukan lagi, seperti yang diharapkan, beberapa orang beruntung setiap saat. Elder, ketika saya tahu saya salah, saya akan melihat ke arah lain. Beberapa utusan tidak tahan lagi, dan buru-buru berdiri dan mengakui kesalahan mereka, mengakui bahwa mereka membawa benda terlarang. Bagi yang menyesal terlebih dahulu dan ingin menebus kesalahannya, sesuai aturan mainnya, benar-benar bisa diberi kesempatan. Kalau begitu segera keluarkan barang terlarang, dan ketika mereka terdeteksi oleh mata kuil, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Hakim tua itu marah. Mendengar hal tersebut, pria tersebut buru-buru mengeluarkan barang terlarang tersebut dan menyerahkannya kepada kerabat dan teman terdekat untuk disimpan sementara, tidak berani mengambil risiko. Awalnya, ratusan orang langsung mengakui kesalahannya dan menyerahkan barang terlarang terlebih dahulu. Aku pergi, jika aku tahu akan seperti ini, mengapa membuang-buang waktuku? Lelaki tua berbaju hitam itu mengeluh, merasa orang-orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Namun, yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa bahkan dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, beberapa orang masih ingin bertaruh, atau mereka sangat percaya diri dengan metode mereka menyembunyikan benda terlarang. Alhasil, saat giliran biksu setingkat utusan, ratusan orang langsung terhenti di depan mata vihara. Cara orang-orang ini menyembunyikan barang terlarang sangat aneh, dan beberapa orang bahkan telah mengintegrasikannya ke dalam darah mereka, tetapi sayangnya mereka tidak berguna sama sekali, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah mata kuil kecil. Mata kuil kecil itu dibuat secara khusus. Itu memiliki jejak yang diberikan oleh utusan perang kuno di dalamnya.
Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, saya khawatir itu tidak diperlukan. Beberapa orang melihat darah dan mencibir dengan cemerlang. Wow, sinar cahaya bersinar terang, dan Shen Chen serta 2000 utusan dewa semuanya tersedot ke dalam pusaran itu. Pada saat yang sama, 4 tirai tipis muncul di atas alun-alun, mencerminkan pemandangan dinamis dari hutan purba. Di salah satu tirai tipis, sudah ada sosok yang terbang di sekitar hutan lebat dan di antara pegunungan, dan merekalah yang masuk pertama kontestan ilahi. Bahkan, dalam waktu singkat, terjadi pertempuran besar di medan perang itu, karena ada yang beruntung, dan begitu mereka mendarat, ada bendera komando di dekatnya, yang memicu persaingan sengit. 4 tirai cahaya besar, dengan 360 derajat dan tanpa sudut mati, dengan jelas mengungkapkan situasi di 4 zona perang besar. Dan cahaya dan bayangan semacam ini tidak hanya dapat dilihat di Moluo Square, tetapi pada saat ini di alam dewa besar, semua kekuatan yang memiliki modal untuk membangun proyeksi dinding kristal memperhatikan kompetisi ini. Dan ini adalah mikrokosmos dari alam dewa. Seluruh alam dewa begitu hidup sekarang, dengan tak terhitung dan ratusan juta orang, semuanya berfokus pada hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah pertempuran para dewa kuno dimulai, situasi di medan perang para dewa kuno juga akan diperhatikan dengan cara ini. Sampai batas tertentu, itu karena perhatian besar, sejak zaman kuno, jenis penjahat yang tampil mempesona dan berperingkat luar biasa dalam pertempuran para dewa kuno akan meninggalkan kesan pada banyak orang para dewa, dan mereka akan mendirikan singgasana di masa depan, atau tahta telah didirikan, dan iman yang tak terukur dapat diperoleh karenanya. Ini bukanlah hal baru. Setiap kali ada pertempuran para dewa kuno, seseorang akan bangkit dengan cepat karenanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pesona tertinggi dari pertempuran para dewa kuno bagi para jenius itu. Saat ini bukan hanya Moluo Square, tapi nyatanya semua kota penguasa dan kota dewa ada di alun-alun besar setempat, dan proyeksi semacam ini telah dibuka, sehingga mereka yang tidak memiliki modal untuk membangun proyeksi dinding kristal juga bisa ditonton. Jadi, di permukaan, ini adalah pertandingan yang terjadi di Moluo Great God Realm. Faktanya, seluruh Great God Realm penuh dengan keseruan, dan akan terus semarak hingga akhir Battle of the Ancient Gods. Di zona pertempuran utusan dewa, hutan purba yang luas dan subur, pohon-pohon kuno yang kuat dan lurus, dan pegunungan yang tak berujung. Dikatakan sebagai zona perang, tetapi sebenarnya cakupannya sangat besar, dengan luas ribuan mil, puluhan ribu, atau bahkan jutaan orang akan tersebar luas ketika mereka masuk. Ini memberi para kontestan banyak ruang untuk bergerak, karena mereka tidak diizinkan membawa tunggangan terbang atau harta kekaisaran, tidak mudah berkeliaran di teater. Sebelum Shen Chen mendarat, dia merasa ada lapisan pakaian biru air dan kabut di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, bahkan menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata. Apakah ini yang disebut jubah kuil ini benar-benar perlindungan yang bagus? Shen Chen sangat terkejut. Dia memiliki sesuatu, jadi dia tidak akan takut dikenang oleh beberapa kekuatan besar ketika dia bertarung dengan orang lain kali. Anda tidak bisa membunuh karena kesalahan. Faktanya, hal ini bahkan tidak dapat dilihat oleh spiritualis bermata dewa di bawah tingkat ketiga, dan kemampuan spiritualis bermata dewa yang lebih tinggi dari tingkat ketiga juga akan dibatasi. Meskipun benda ini berasal dari kemuliaan kuil, jejak aslinya diberikan oleh utusan perang para dewa kuno. Setelah semua orang masuk, identitas masing-masing orang sebenarnya tidak diketahui bahkan sampai ke kuil. Dalam kualifikasi semacam ini, peran candi jelas hanya sebagai pengawas, bukan pembuat keputusan yang sebenarnya. Banyak aturan dan kerangka umum yang dipertahankan oleh para pejuang kuno, dan candi tidak boleh membuat keputusan sendiri. Begitu tersebar secara acak, Chen Chen. Setelah masuk, dia dikelilingi oleh teman tanpa dia, seperti yang diharapkan. Setelah itu, mengandalkan metode magis Qilianzi dari 3 kaisar, Shen Chen diam-diam merasakannya, dan tidak bisa menahan cemberut, meskipun dia merasakan fluktuasi, tampaknya jauh darinya, dan itu sangat lemah. Meskipun metode magis semacam itu, tidak seperti keyakinan, akan diblokir oleh penghalang yang dibuat oleh praktisi spiritual yang kuat di zona perang ini, itu juga sangat terpengaruh dan terhanyut. Bahkan Shen Chen telah menguasai kode bintang kehidupan sampai tingkat yang kecil, dan dia hanya dapat melihat arah umum di seluruh medan perang, hanya gadis Hanyan yang dapat dengan mudah menemukan pendampingnya. Tinggalkan tanda dulu. Pada saat ini, Shen Chen menyadari bahwa cukup baik untuk bekerja sama dengan cewek Sue menggigit sebelumnya, dan dengan kondisi metode sihir nafas yang lemah, tanda harus bisa saling melengkapi kiri dan kanan. Begitu dia mengangkat telapak tangannya, beberapa segel segera muncul di pohon-pohon kuno di sekitarnya. Bukan panah yang menunjuk, segel semacam ini dibuat oleh Sue Biting ketika mereka berada di luar, dan Sue Biting secara khusus meminta Master Segel untuk menyesuaikannya untuk mereka. Hanya mereka sendiri yang dapat memahami informasi di dalam satu sama lain,
Jika tidak, bahkan jika segel Tuan sendiri itu tidak berfungsi bahkan jika Anda datang. Yang mulia sebenarnya tidak perlu mengeluarkan tenaga seperti itu. Kemarilah, ikuti saya, dan Anda akan memiliki peluang besar untuk tidak tersingkir. Tiba-tiba, terdengar tawa, dan seorang pria dengan dua pisau muncul, berdiri di atas tumpukan batu, melihat ke bawah, mengundang Shen Chen untuk bergabung dengan grup. Orang ini juga sendirian, tetapi napasnya luar biasa, meskipun dia tidak dapat melihat barisan, dia jelas bukan orang biasa. Dan pisau ganda di tangannya juga cukup kuat, itu pasti senjata tingkat 10 dari tingkat utusan dewa. Di dunia luar saat ini, ada ratusan juta orang yang mengikuti permainan tersebut, sehingga hampir setiap sudut yang ada orang akan diperhatikan. Begitu Shen Chen muncul, setidaknya ada puluhan juta orang di wilayah Dewa Agung ini, dan mereka semua mengikutinya. Faktanya, ini tidak banyak. Coba pikirkan, triliunan orang memperhatikan sebuah kompetisi. Bahkan jika ada banyak kontestan, perhatian yang dibagi rata di antara semua orang sangat luar biasa. Dan sekarang tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu dari penampilannya, jadi tingkat perhatian setiap kontestan di teater cukup merata. Satu-satunya perbedaan adalah daerah dengan kontestan yang lebih padat akan lebih menarik perhatian orang. Saat ini, dua kontestan muncul begitu mereka mendarat, yang tentu saja menarik lebih banyak perhatian daripada mereka yang berjalan sendiri. Dan perhatian semacam ini, setelah beberapa tarikan napas, melonjak dalam garis lurus, ratusan juta orang di domain Dewa Moluo memusatkan perhatian mereka di sini melalui proyeksi dinding kristal. Alasannya sangat sederhana. Meski wajah keduanya yang sangat dekat satu sama lain tidak bisa terlihat jelas, senjata di tangan pria yang berdiri di atas tumpukan batu itu sangat menarik perhatian. Pisau dingin Futaba Sue. Seseorang langsung mengenali dua pisau ganda itu, karena itu adalah senjata unik dari keluarga bangsawan di kota Moluo. Orang ini tidak memiliki senjata ikonik, dan sepertinya dia tidak keberatan mengungkap identitas keluarga Piak. Di alun-alun besar Moluo, beberapa tetua yang telah lama tinggal di sini berseru bahwa keluarga Piak adalah seorang bangsawan di negeri salju, didukung oleh klan Sueleng, dan termasuk salah satu keluarga pintu klan Sueleng. Klan Sueleng, seperti keluarga Leng dan klan Suefeng, adalah salah satu bangsawan besar di negara salju, dengan status terkemuka. Tak lama kemudian, orang-orang yang menonton di Moluo Square merasa lega, pria itu tidak hanya menyembunyikan senjata uniknya, tetapi dari bentuk mulutnya, dia sepertinya menyebut dirinya Tuan Mudaku. Artinya, orang tersebut adalah salah satu anak penting dari keluarga Piak. Konon tahun ini di tingkat utusan, keluarga Piak memiliki 7 anak muda yang cukup cemerlang, semuanya memasuki. Di babak ini, saya tidak tahu Tuan Muda keluarga Piak yang mana orang ini. Menilai dari sosoknya, dia mungkin adalah Tuan Muda ke-7 Pias Son seseorang berspekulasi. Nyatanya, saat ini di zona perang, pria yang berdiri di atas tumpukan batu itu sudah mengumumkan identitasnya kepada rombongan pertama yang akan dia bawa. Tuan Mudaku adalah Pias Son dari keluarga Piak, ikuti aku, dan aku tidak akan salah padamu. Pria itu tersenyum bangga, dan ketika dia menyebutkan namanya, dia bangga. Pengaruh keluarga Piak di Moluo Great God City bisa dikatakan berada di level first tier, jadi wajar saja jika dibanggakan. Di Molo Square yang besar di luar, melihat bentuk mulutnya, mereka yang telah menebak sebelumnya semuanya terkejut, ternyata itu adalah Pias Son, Tuan Muda ke-7 dari keluarga Piak. Benar-benar tidak terduga, beberapa orang secara sukarela mengungkapkan identitas mereka begitu cepat. Mereka benar-benar percaya diri. Beberapa orang menghela nafas. Jubah candi awalnya dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas para kontestan, tetapi beberapa orang tidak menganggapnya serius dan berlari masuk arah yang berlawanan. Hehe, kamu tidak mengerti ini. Bagi orang dengan identitas, keuntungan mengungkapkan identitas mereka jelas lebih besar daripada kerugiannya. Beberapa orang yang sering memperhatikan pertempuran para dewa kuno tersenyum ringan dan mengungkapkan kebenaran. Memang, bagi orang-orang dengan identitas, mengungkap identitas mereka dapat menghalangi lawan, dan itu bermanfaat saat bersaing untuk mendapatkan sesuatu dan merekrut kolaborator. Meskipun pengaruh keluarga Piak terbatas pada wilayah sekitar kota Dewa Agung Moluo, tidak sedikit orang yang mengenal Pias Son Tuan Muda ke-7 di alam Dewa Agung ini. Karena jauh sebelum dimulainya perang, ada orang-orang baik yang merekomendasikan daftar dan mengumpulkan informasi sekitar 4-500 orang, di dalamnya banyak pahlawan dan orang kuat dengan potensi paling besar terdaftar. Daftar itu telah lama digunakan sebagai bahan pembicaraan dan menyebar ke setiap sudut domain Dewa Agung, siapapun yang memperhatikan kompetisi ini pasti akan memiliki kesan tentang orang-orang di daftar itu. Dan Tuan Muda ke-7 dari keluarga Piak ini terdaftar secara mengesankan, meskipun dia tidak berperingkat tinggi dalam daftar. Berada di daftar itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sudah menjadi elit di antara para jenius di domain dewa yang hebat ini, akan disukai.
Untuk sementara, semakin banyak orang memperhatikan posisi itu, melebihi 200 juta beberapa orang dalam daftar sengaja mengungkapkan identitasnya, yang lebih menarik. Saat ini, Piazon bukan satu-satunya yang bertindak, banyak orang yang kejam secara sukarela mengungkap identitas mereka untuk menunjukkan rasa keberadaan mereka. Sekelompok kecil orang bahkan merobek jubah kuil secara langsung dengan kekuatan ilahi mereka, sulit untuk menembus kekuatan eksternal, dan bahkan jika itu rusak, itu akan cepat memadat, tetapi mudah dibuka dari dalam. Jelas, ini juga merupakan aturan yang tidak terucapkan, karena orang-orang itu tidak menginginkan lapisan perlindungan ini, kuil tidak segan. Saat berbicara, Piazon juga sangat santai, jadi dia melepas jubah pelipisnya dan dengan sukarela melepaskan lapisan kamuflase itu. Dalam sekejap, wajah bangga dan tampan muncul di depan Shen Chen. Faktanya, siapapun yang mengetahui rahasia kualifikasi untuk Battle of the Ancient Gods tahu bahwa perilaku seperti ini tidak jarang terjadi di pemutaran besar, banyak orang dengan status atau sangat sombong akan melakukan ini, dan bahkan bangga, dia. Pemuda itu bertemu dengan karakter kejam dalam daftar begitu dia memasuki arena. Di dunia luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa kasihan pada pemuda di seberang Piazon. Belum tentu demikian. Dengan seseorang di daftar seperti Piazon, kemungkinan promosi juga lebih besar. Bagi yang lemah, bisa dianggap sebagai mencari dukungan. Beberapa orang tidak setuju, berpikir bahwa ini juga merupakan kesempatan bagi pemuda tersebut. Di zona perang, Shen Chen sedikit tercengang. Dia belum tahu situasinya. Dia hanya menyaksikan topi konyol di depannya. Di bawah hidungnya, dia menyebut namanya dengan arogan, dan bahkan merobek jubahnya. Candi. Merasakan mata pemuda yang tampak idiot ini, wajah tampan Piazon tiba-tiba menjadi dingin. Dari mana asal udik ini? Apakah dia tidak tahu bahwa tindakan merobek jubah kuil itu sepadan? Apakah Anda bangga? Nak, apakah kamu menertawakan Master Ben? Piazon bertanya dengan dingin. Banyak penonton di luar juga tidak bisa berkata apa-apa, meskipun pemuda itu terbungkus jubah kuil, sepasang mata terbuka di luar, mata itu benar-benar tampak mengejek tuan muda ketujuh dari keluarga Piak. Maaf, tapi saya ingin bertanya, jika Anda masih sangat muda, apakah ayah dan anggota keluarga Anda mengetahuinya? Shen Chen menatap King Sang, dan tersenyum dengan mata yang aneh. Begitu kata-kata ini keluar, penonton luar yang melihat bentuk mulutnya langsung memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Namun di hutan zona perang, wajah tampan Piazon tiba-tiba menjadi terdistorsi. Nak, sekarang tuan mudaku tidak lagi tertarik padamu, aku ingin menunjukkan warna padamu. Piazon mendengus dingin, gemetar karena marah. Sesuatu yang awalnya bisa dibanggakan, malah ditertawakan oleh udik desa ini. Dia memutuskan untuk tidak menerima orang ini sebagai pengikut, karena anak ini telah kehilangan kualifikasinya. Memanggil, cahaya bilah tajam terpotong, cahaya dan bayangan diburu, dan kekuatan ilahi dari sistem es meledak, menyapu seperti bilah es. Shen Chen terkejut, tuan muda kecil ini, meski sedikit sombong, memang memiliki beberapa keterampilan, sepertinya dia juga orang yang telah disembunyikan oleh orang suci selama ratusan tahun. Apalagi kekuatan orang ini juga telah mencapai peringkat ke-9 utusan dewa, yang satu peringkat lebih tinggi darinya. Tentu saja, untuk para jenius di tingkat utusan dewa yang berpartisipasi dalam kompetisi, dalam banyak kasus, utusan tingkat 9 lebih sulit untuk dihadapi daripada utusan tingkat 10. Karena orang-orang yang telah disembunyikan oleh orang-orang suci ini memiliki aspirasi yang tinggi dan ingin menekan basis kultivasi mereka, mereka melompat ke gerbang naga di medan perang kuno para dewa. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya telah terakumulasi selama bertahun-tahun, jauh melampaui yang biasa utusan dewa urutan ke-10. Piazon ini jelas merupakan karakter seperti itu. Namun sayangnya, dia bertemu dengan orang aneh seperti Shen Chen. Sudah lama bagi Shen Chen, dan dia tidak bersaing dengan orang-orang di level yang sama menghadapi pedang yang ganas dan menyapu, dia menjentikkannya dengan jari-jarinya, dan tirai api berkumpul di depannya. Langkah ini langsung membuat orang luar pusing, apa? Orang ini sebenarnya mengembangkan kekuatan suci yang bertentangan dengan kepercayaan Lord Sui. Untuk sementara, semakin banyak orang memperhatikan tempat ini. Bila es itu menyerang tirai api dan langsung meleleh. Shen Chen secara alami juga tahu bahwa mudah untuk menarik perhatian dengan gerakan seperti itu, tetapi itu tidak penting, dia tahu terlalu banyak trik untuk dihitung, dan dia dapat mengubah triknya kapan saja, membuatnya tidak dapat diprediksi. Sebagai perbandingan, kemampuan Shen Chen yang paling menonjol saat ini jelas juga ada pada elemen api, diikuti oleh elemen guntur, kemudian elemen air, dan elemen tanah. Adapun tubuh emas abadi, itu bukan kekuatan sistem emas, tetapi hal yang transenden. Hal yang sama berlaku untuk Tianyin yang luas dan kode takdir yang abadi. Apa sihir api? Di sisi berlawanan,
Piasson juga mengecilkan pupilnya, dia tidak pernah menyangka akan bertemu monster saat pertama kali tiba, orang-orang yang datang ke Snow Country untuk menggunakan skill api benar-benar aneh. Berapa banyak mantra terlarang yang bisa kamu gunakan selain itu? Apakah kamu memiliki keterampilan alami jika kamu memilikinya? Biarkan aku melihat apakah kamu memilikinya, jika tidak kamu tidak akan memiliki kesempatan. Shen Chen tersenyum dengan tenang, berdiri di sana, tidak terburu-buru untuk menjatuhkan tuan muda ini. Melalui gerakan mulutnya, orang luar tahu bahwa apa yang dia katakan hangus di dalam dan lembut oleh Lei, apakah pria itu berani lebih sombong. Tapi bagaimanapun juga, skill elemen api orang ini cukup bagus, dan dia bisa memiliki kekuatan semacam itu dengan jentikan jarinya. Di Moluo Square, wajah seseorang menjadi hitam, dan dia terdiam. Pada saat itu, tuan muda ketujuh Piasson tidak menahan tangannya, itu adalah pukulan yang benar-benar marah. Di meja VIP, patriark generasi keluarga Piak ini, yaitu ayah Piasson, yang memiliki kekuatan master dewa tingkat ketujuh, mengerutkan kening, merasakan firasat yang sangat buruk. Kamu bidat, berani datang ke negara salju kami untuk membuat masalah, kamu mencari kematian. Pukulan pertama gagal, dan setelah bereaksi, Piasson sangat marah, dan memberi Shen Chen headpin bidah. Namun, pernyataan ini jelas agak dibesar-besarkan. Negara salju dan negara api memang berseberangan, tapi itu adalah urusan raja kerajaan dewa, dan tidak ada hubungannya dengan orang biasa seperti mereka. Selain itu, kuil es dan salju tidak pernah menetapkan bahwa orang-orang di negara salju tidak diizinkan untuk mempraktikkan kekuatan suci tipe api. Tentu saja, Shen Chen tidak menganggapnya serius, dan mengaitkan tangannya ke arahnya, yang berarti, datanglah lagi. Menghadapi penghinaan seperti itu, Piasson menjadi semakin marah, dia menebas dengan liar dengan dua pisau di tangannya, dan tornado es dan salju yang kejam menyapu. Tebasan badai salju. Piasson yang marah sebenarnya menyadari bahwa dia telah bertemu dengan karakter yang kejam, jadi untuk kedua kalinya, dia tidak menahan diri lagi, dan langsung menggunakan kutukan tingkat kedua yang kuat. Bagus. Shen Chen mengagumi bahwa mantra terlarang tingkat kedua memang cukup kuat untuk seseorang di tingkat utusan, kekuatan hukum yang kuat cukup untuk dengan mudah mengalahkan utusan tingkat 10 biasa. Tetapi baginya, itu masih agak terlalu lunak. Shen Chen belum bergerak, berdiri di tempat, mengangkat tangannya dan meletakkannya, semburan api jatuh, dengan mudah menghalau tornado badai. Kali ini, orang luar akhirnya sedikit terkejut. Orang yang memupuk kekuatan pemadam kebakaran ini sangat kuat. Sepertinya tuan muda ketujuh dari Piasson. Dia dalam masalah. Beberapa orang ragu untuk berbicara. Postur, pemuda dengan keterampilan api tampaknya sangat santai, dan dia sama sekali tidak peduli dengan lawan di daftar lawannya. Selanjutnya, Piasson tidak lagi menyimpannya, dan menggunakan 10 mantra terlarang secara berurutan, dan beberapa di antaranya muncul dalam superposisi pada saat yang bersamaan. Namun, lawannya berdiri di sana bahkan tanpa bergerak selangkah pun. Orang-orang yang memperhatikan posisi ini di dunia luar beberapa kali gempar, tetapi Piasson menjadi semakin frustrasi dengan perang Vietnam, dan sudah mulai berkeringat dingin. Siapa yang mulia, mengapa Anda tidak merobek jubah kuil dan menunjukkan warna asli Anda? Piasson mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana mungkin orang yang kejam seperti itu adalah orang yang tidak dikenal. Selain itu, dia harus sangat mencolok di antara para kontestan ketika dia menggunakan skill sihir tipe api. Meskipun di antara kontestan sebelumnya dari seluruh dunia, sering terungkap bahwa beberapa orang dapat melepaskan skill tipe api, tetapi kebanyakan dari mereka adalah sekilas, dan sepertinya tidak ada skill tipe api murni seperti serangan ini. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan alami? Namun, Shen Chen tidak pernah menjawab, dan masih bertanya tentang keterampilan alaminya. Kalahkan dulu kutukan terlarangku. Piasson merasakan penghinaan dari kata-kata itu, dan mengeluarkan amarah, siap untuk melontarkan kutukan terlarang itu lagi. Seorang jenius elit di tingkat domain dewa seperti dia tidak diragukan lagi telah menguasai banyak mantra terlarang, dan beberapa di antaranya dapat dilemparkan dalam waktu singkat. Namun, sebelum dia bisa mengambil sikap, sosok hantu di sisi berlawanan menghilang, dan muncul di depannya dengan kilatan cahaya dan bayangan, dengan tangan di bahunya. Kutukan terlarang terungkap di tubuh Piasson, seperti seolah-olah api dimatikan, padam dan dikembalikan. Orang luar pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi, mereka mengedipkan mata, dan kedua orang dalam pertempuran itu langsung berdiri bersama. Hanya beberapa pembangkit tenaga di tingkat dewa yang sedikit terkejut, mobilitas yang luar biasa, apakah itu keterampilan sistem angin? Karena mereka tidak dapat merasakan gejolak di dalam, bahkan para guru dewa ini hanya dapat menilai situasi dari gambar yang mereka lihat dengan mata terbuka. Setelah itu, bahkan beberapa orang besar di kota Dewa Agung mulai memperhatikan posisi itu, karena tampaknya tuan muda ketujuh dari keluarga Piak,
yang umumnya diunggulkan sebelumnya, berada dalam situasi yang buruk dan bertemu dengan karakter yang kejam. Ini patut mendapat perhatian. Tetapi pada saat ini, Piasson, yang bahunya ditahan, tersentak, pupilnya menyusut tajam, dan dia sangat ketakutan. "Kamu bagaimana kamu datang ke sini?" Suara Piasson sedikit bergetar. Dia tumbuh begitu besar dan hidup selama ratusan tahun. Di antara lawan-lawannya di level yang sama, dia belum pernah bertemu dengan pria aneh seperti itu. Dia menggunakan kekuatan sucinya dengan panik, mencoba untuk melepaskannya, tetapi dia merasa seperti ada gunung besar yang menekan seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di alun-alun besar di luar, di kursi VIP, ayahnya, Patriark Pia Huang, memasang wajah tegang, meski tidak tahu persis apa yang terjadi, sepertinya bocah itu ditahan oleh lawan yang menggunakan skill api. "Apakah kamu memiliki keterampilan bawaan?" Shen Chen tersenyum tipis, tangan itu tidak pernah bergerak. Meskipun tidak dapat dilihat oleh dunia luar, nyatanya telapak tangan Shen Chen menyembunyikan cahaya dan bayangan gunung suci kuno. Ini adalah kitab suci Gunung Buzu yang diperbaiki olehnya, dan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak. Piasson menggelengkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan, dan dia sudah mencubit jimat itu dengan satu tangan, siap untuk pergi kapan saja. Lawan ini memukulnya ke tanah, dan dia hanya menghilangkan banyak mantra terlarangnya dengan ringan. Tapi sekarang, dia benar-benar mengendalikannya dengan kuat. Tidak peduli betapa bodohnya Piasson, dia tahu apa artinya sekarang, hidupnya telah jatuh ke tangan orang lain. Jika tidak, sepertinya tidak perlu bertarung. Shen Chen mengerutkan bibirnya. Ini membuat Piasson senang, tetapi kemudian Shen Chen tersenyum dan berkata, "Karena kamu adalah orang pertama yang saya temui, saya akan menganggap Anda sebagai pion. Saya juga membutuhkan panduan dalam permainan ini, orang." Bahkan tidak memikirkannya, Piasson hampir memuntahkan darah dengan marah, bagaimana mungkin seorang putra bangsawan yang bermartabat ditangkap dan diambil sebagai pion. "Ini hanyalah penghinaan besar. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa membunuhmu. Aku tidak tertarik pada tawanan." Shen Chen menyeringai, tanpa rasa dingin di wajahnya, tetapi kata-kata itu membuat Piasson gemetar. Dia sepertinya mendengar surah berbicara sendiri. "Saya tidak ingin menghitung, apakah Anda mau atau tidak. Anda hanya memiliki satu kesempatan." Shen Chen masih berkata dengan tenang, tanpa ada gangguan. "Kamu harus tahu identitasku dan bunuh aku. Tahukah kamu apa yang akan terjadi?" Piasson tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia sendiri berpengalaman dalam banyak pertempuran, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pemuda di depan dia orang-orang seperti merangkak keluar dari gua berdarah. Memang, darah yang mengalir di depan mata Shen Chen sudah bisa berkumpul di sungai, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang dibudidayakan oleh keluarga sebesar itu. "Aku menutupi wajahku sekarang, jadi tidak ada tekanan untuk membunuhmu. Nah, jika kamu tidak mau, jangan sombong di kehidupan selanjutnya, dan bersikaplah dengan tenang." Shen Chen tersenyum ringan, dan tekanan di antara telapak tangannya tiba-tiba meningkat tajam. Piasson merasa bahunya akan hancur dalam sekejap, dan berteriak ngeri, "Oke, saya bersedia." Ada keributan dari dunia luar. Dilihat dari bentuk mulut Piasson yang diproyeksikan di dinding kristal, tuan muda ketujuh dari keluarga Piak sepertinya sudah menyerah. Kemudian, di bawah pengawasan banyak orang dari dunia luar, pemuda yang menggunakan skill elemen api perlahan melepaskan tangannya, yang semakin menegaskan dugaan semua orang. Ya Tuhan, anak jenius dari keluarga Piak ditaklukkan begitu dia memasuki zona perang. Seseorang segera berseru di Moluo Square. Awalnya, semua orang diam-diam berkabung untuk pemuda yang menggunakan skill api, mengira pria ini terlalu sial untuk mendarat dengan anak luar biasa dari keluarga Piak. Tapi aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Saya harus mengatakan, ini benar-benar tidak terduga, tetapi pemuda itu memang sangat kuat, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berusaha terlalu keras. Ini harus menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Hanya dapat dikatakan bahwa Piasson benar-benar sial bertemu naga potensial seperti itu. Bagi keluarga Piak, masalah ini sangat memalukan. Karena kejadian itu, terjadi banyak kekacauan di seluruh alun-alun besar dalam sekejap, menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam urusan militer, tetapi sosok dalam daftar seperti Piasson ditaklukkan begitu dia memasuki arena, yang mana agak konyol. Di meja VIP, Pia Huang, patriark keluarga Piak saat ini, memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, tampaknya juga kesal karena bocah itu akan mempermalukan keluarga Piak begitu memasuki arena. Saat ini di zona perang, meskipun dia tidak bisa melihat dunia luar, Piasson tahu betul bahwa penonton luar benar-benar memperhatikan setiap gerakan mereka. Masalah ini membuatnya berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. "Ayo pergi, jangan berdiri di sini dalam keadaan linglung,"
kita belum menemukan Ling Qi. Sen Chen tersenyum dengan tenang, dia menaklukkan orang ini, semuanya untuk menemukan seseorang yang akrab dengan situasi medan perang sebagai pemandu. Bolehkah saya mengetahui namamu? Wajah Piazon berkedut, dan dia mengikuti dengan enggan setelah tenang, dia semakin merasa bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini. Dalam pertempuran barusan, dia hampir mencoba yang terbaik, tetapi lawannya sepertinya sedang bermain. Tidak peduli seberapa sombongnya dia harus mengetahui jarak antara keduanya sekarang. Sen Chen sangat gembira, dia tahu bahwa orang ini masih belum mengaku kalah, dan dia masih ingin berhati-hati, tetapi Sen Chen tidak peduli, dan tersenyum ringan. Kamu bisa memanggilku Huo Yao. Huo Yao. Piazon mengerutkan kening, nama itu jelas bukan nama aslinya. Namun, jelas tidak mungkin orang ini mempercayainya, orang yang begitu kuat menolak untuk merobek jubah kuil untuk menunjukkan sifat aslinya, jelas untuk menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu memiliki peta zona perang? Keluarkan dan lihatlah. Sen Chen berpikir sejenak dan berkata. Sekarang dia tidak tahu di sudut medan perang mana dia berada. Jika dia ingin menemukan semua orang untuk satu putaran, dia setidaknya harus mencari tahu lokasinya. Ya, Piazon juga bekerja sama dan mengeluarkan peta, tetapi menilai dari penampilan anak laki-laki itu, dia jelas sedang memikirkan cara untuk menyelinap pergi. Tidak mungkin, kejadian ini telah memukul Piazon terlalu keras, dan tokoh-tokoh dalam daftar yang menderita kerugian besar di tingkat kompetisi ini, tentu saja tidak tahan. Dan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan selalu menjadi bidak yang memimpin di depan orang ini. Setelah kembali malam ini, dia pasti akan diejek oleh saudara laki-laki dan anggota keluarganya. Bagi Piazon, ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang tidak dapat diterima. Temukan cara untuk keluar secepat mungkin. Yang terbaik adalah mengundang beberapa kenalan untuk datang nanti dan menjatuhkan pemuda ini, untuk menyelamatkan muka. Jadi kita di sini, cukup marginal. Sen Chen tidak peduli apa yang pria itu rencanakan, menatap peta. Setelah menonton sebentar, saya secara kasar menemukan lokasi mereka saat ini. Lokasi ini agak dekat dengan tepi zona pertempuran, tetapi tidak masalah, bahkan jika mereka tidak dapat bertemu pada akhirnya, Sen Chen percaya bahwa dengan kekuatan semua orang, mereka dapat dengan mudah melindungi diri mereka sendiri dalam sebuah permainan, dari tingkat ini. Kemana kita pergi sekarang? Piazon bertanya. Ayo pergi ke jalan tengah, kemungkinan menemukan bendera komando akan lebih tinggi. Kata Sen Chen tanpa berpikir. Piazon sangat senang, orang ini cukup besar, memang ada banyak peluang di tengah, tetapi kemungkinan menghadapi musuh yang kuat di jalan jelas akan berlipat ganda, karena kebanyakan orang yang cakap akan memiliki pemikiran seperti ini. Tapi ini juga bagus, jika Anda bertemu kenalan nanti, Anda bisa berbalik dan memukulinya. Keduanya berjalan melewati hutan, tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertemu dengan kontestan lain, tetapi tidak ada konflik yang terjadi. Mengapa mereka tidak melakukannya? Sen Chen penasaran. Kami tidak memiliki bendera perintah pada kami, mengapa mereka penuh dan tidak ada hubungannya, dan membuang-buang energi mereka di sini bersama kami. Piazon berkata dengan tidak senang, sikap arogan seorang anak bangsawan, yang terungkap secara tidak sengaja, tanpa sadar. Aku sekarang menjadi tawanan. Nak, ini bukan nada yang seharusnya dimiliki bidak. Sebagai tuan sementara, kupikir kau pantas dipukul. Sen Chen melotot, meskipun dia tidak berharap orang ini menyerah dengan tulus, tetapi dia tidak bisa membiarkannya menjadi sombong di depannya. Piazon mengguncang tubuhnya, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Maksud saya, ini adalah kompetisi sekarang, tidak ada konflik kepentingan, dan umumnya sangat sedikit orang yang menganggur untuk menyerang target yang tidak berharga. Hehe, kalau begitu sepertinya anakmu baru saja bosan. Sen Chen menggoda. Piazon ini juga sepertinya adalah orang yang telah disembunyikan oleh orang suci selama ratusan tahun. Setelah merobek jubah kuil, dia terlihat seperti anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, sangat muda. Meskipun nadanya arogan dan canggih, di mata Sen Chen, dia hanyalah anak nakal. Wajah Piazon menjadi gelap, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri, dan segera tutup mulut. Tapi setelah mengatakan itu, bagaimana orang-orang itu tahu apakah kita memiliki bendera perintah pada kita? Sen Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Orang-orang itu baru saja lewat, hanya melirik mereka, dan kemudian bergegas pergi bahkan tanpa mengeluarkan akal ketuhanan mereka untuk menyelidiki. Ini sangat sederhana. Orang yang mendapat bendera perintah akan diselimuti cahaya ungu. Kecuali jika Anda membuang bendera perintah, Anda tidak dapat menyembunyikan hal semacam itu. Dan fluktuasi dapat dirasakan hampir ratusan mil jauhnya. Piazon benar-benar ingin memandang rendah pria ini dengan mata idiot, tetapi setelah memikirkannya, dia melupakannya, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Sekarang, dia semakin curiga bahwa tuan ini mungkin adalah orang udik yang muncul entah dari mana,
dia tampaknya hanya memiliki setengah pengetahuan tentang pertempuran para dewa kuno, dan dia belum menemukan banyak masalah eksperimental dasar. Jadi begitu, Shen Chen kagum. Ini berarti bahwa tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikannya, Anda akan menjadi sasaran orang lain setelah Anda mendapatkan bendera perintah. Aturan semacam ini cukup ketat, dan tidak banyak keberuntungan. Benar saja, setelah maju sejauh puluhan mil, Shen Chen merasakan gelombang yang sejuk dan unik, dan Piasson juga merasakannya, dan berkata dengan penuh semangat pasti ada bendera komando ke arah itu. Kemudian keduanya menuju dengan cepat, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat terbuka di hutan, di mana pertempuran besar terjadi, dan 7 kontestan mengepung 3 monster tingkat Dewa Puncak. Ketujuh orang itu tidak menganggur, tetapi diikat ke ekor 3 babi naga beracun dengan 3 bendera ungu kecil, memancarkan pancaran ungu. Sekilas sangat jelas, Shen Chen berseru, metode ini sangat akrab, ketika dia masih muda, dia pergi untuk berpartisipasi dalam pemilihan Luo Yunzong, dan di Pegunungan Bahuang, para tetua Luo Yunzong juga mengikat token dan binatang roh. Hal ini akan menambah kesulitan permainan, dan sama halnya sekarang konflik semacam ini tidak hanya datang dari para kontestan, tetapi juga dari binatang buas aneh di teater ini, yang juga berpotensi menjadi ancaman. Tentu saja, jika tidak, bagaimana kita bisa mencerminkan daya saing faktanya, kompetisi semacam ini bukanlah permainan berburu harta karun, tetapi tantangan bertahan hidup. Hanya yang kuat yang dapat mempertahankan bendera komando sampai akhir, kata Piasson sangat dengan bangga, karena dia merasa bahwa dia juga orang yang kuat di level ini. Di kejauhan, 7 kontestan yang bertarung sengit dengan babi naga beracun segera melihat jejak Shen Chen dan keduanya, dan segera menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Perselisihan semacam ini, jika ada orang lain yang memihak, kemungkinan akan dilempar ke dalam masalah, atau hasilnya akan dicuri. Namun, ketika orang-orang ini melihat wajah orang di samping Shen Chen dengan jelas, mereka semua terdiam. Tuan Piasson, salah satu dari mereka berseru, jelas, orang-orang seperti Shen Chen yang tidak peduli dengan kompetisi hanya jumlahnya sangat sedikit, kebanyakan dari mereka akan melakukan pengumpulan informasi kasar tentang pesaing mereka sebelum berpartisipasi dalam kompetisi. Dan mereka yang terdaftar oleh orang-orang baik dan sudah masuk daftar tentu saja menjadi objek perhatian semua pihak. Sekarang Piasson telah merobek jubah pelipisnya, dia bisa melihat wajahnya sekilas. 7 orang dalam pertempuran di sana, tentu saja mengetahui semuanya, wajahnya menjadi sedikit kaku sesaat. Meski peringkat orang ini di daftar tidak terlalu tinggi, mereka yang bisa masuk daftar, paling tidak, juga masuk dalam 500 kontestan teratas di permukaan. Dengan kata lain, ini sudah menjadi elit di antara para jenius di tingkat malaikat. Di alam para dewa yang agung ini, yang terbaik di tingkat malaikat. Sekarang mereka telah menemukan Ling Qi, mereka tidak takut untuk bertemu dengan orang seperti itu, jenius elit itu sulit. Seakan dia juga merasakan ketakutan orang-orang itu terhadapnya, kesombongan di wajah Piasson kembali muncul. Baru saja dia dipukuli berkeping-keping oleh Master, dan sekarang dia bertemu kontestan normal, dan kepercayaan diri Piasson telah kembali, perasaan ini sangat luar biasa. Pergi, ambil bendera komando. Chen Chen tersenyum dan memerintahkan. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Piasson sedikit tidak puas, orang ini benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai pelayan. Apa katamu? Wajah Shen Chen menjadi dingin. Piasson terkejut, mengangguk sedikit gemetar, dan berkata sambil tersenyum, oke, aku pergi. Percakapan singkat ini membuat 7 orang dalam pertempuran sengit dengan binatang asing di sana merasa hangus di dalam dan lembut di luar. Apa, tuan muda ketujuh dari bangsawan Piak yang bermartabat itu ditaklukkan dan dikirim sesuka hati. Melihat ekspresi wajah orang-orang itu, Piasson merasakan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat kesal, melangkah maju dengan marah dan bersenandung, jangan mati, keluar saja dari sini. Dia diintimidasi oleh Master barusan, tetapi dalam hal perbandingan keseluruhan kontestan, Piasson cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tuan Piasson, apakah Anda dalam masalah, atau haruskah kita bekerja sama untuk menyelesaikannya? Pemimpin 7 datang melalui transmisi suara. Piasson sedikit senang pada awalnya, tetapi segera wajahnya menjadi dingin lagi, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu ingin memaksaku melakukannya? Dia benar-benar berharap seseorang akan datang untuk membantunya, tetapi menilai dari postur ketujuh orang ini, jelas bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, bahkan jika mereka bergabung, mereka akan mengolok-olok diri mereka sendiri dan dipermalukan lagi. Dan tuannya tidak terlihat seperti orang yang berhati lembut, jika dia diprovokasi, bahkan jika dia tidak dibunuh, dia akan diusir. Meskipun Piasson ingin menjadi lebih tangguh, tetapi hanya ada satu putaran babak penyaringan pada tahap ini. Jika Anda mundur dengan bantuan jimat, itu sama saja dengan menyerah pada permainan.
Anda benar-benar kalah di babak kualifikasi Moluo Grid kualifikasi alam dewa. Jika Anda ingin terus berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno, Anda harus pergi ke tempat lain. Dengan pemikiran ini, Piasson tidak berani mengambil risiko dengan enteng dan hanya bisa menelan amarahnya. Mendengar penolakannya untuk bekerja sama, wajah ketujuh orang itu pun menjadi sedikit tegas, meskipun Master Piasson sangat terkenal. Ketujuh orang itu tidak pernah mengungkapkan identitasnya dan tidak takut akan permusuhan, jadi wajar saja mereka harus berjuang keras. Jangan khawatir tentang babi naga beracun, mari kita tangani keduanya. Pemimpin di antara mereka dengan cepat membuat penyesuaian taktis. Keras kepala, Piasson bergerak lebih dulu, kutukan terlarang tingkat kedua ditebas, dan angin serta salju tersapu dengan pedang putih. Ketujuh orang itu bergabung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka masih dipenuhi memar. Setelah beberapa putaran, mereka dikalahkan dan melarikan diri dengan kepala di tangan mereka. Sekarang Master Piasson sangat marah, dan dia ingin mengejar dan membunuh beberapa orang untuk menghilangkan kebenciannya, tetapi dia dihentikan oleh Shen Chen. Berhenti mengejar, cepat dan singkirkan ketiga babi itu. Dilihat dari kekuatanmu, bahkan jika kamu enggan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kan Shen Chen melambaikan tangannya, memintanya untuk mengalahkan babi naga beracun itu, dan ambil bendera perintah. Kamu, lubang hidung Piasson dipenuhi asap. Orang ini benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Ini adalah ketiga kalinya kamu membalasku. Karena kamu masih muda dan bodoh, aku akan memberimu 5 kesempatan. Jika kamu melebihi 5 kali, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi dan dibuat kembali. Kata Chen Chen dengan senyum tipis. Kata-kata semacam itu membuat rambut Piasson berdiri tegak. Apa asal-usul master ini, dan mengapa dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam? Dia bisa berbicara dengan sangat tenang. Dalam keputusasaan, Piasson tidak punya pilihan selain berurusan dengan tiga babi naga bertaring. Kekuatan ketiga monster aneh ini jelas lebih tinggi dari 7 monster sebelumnya. 7 monster sebelumnya jelas berusaha merebut makanan, tapi sekarang, meskipun dia sangat percaya diri, dia juga sangat enggan untuk bertarung. Butuh lebih dari selusin mantra terlarang dan ratusan putaran untuk membunuh ketiga babi naga beracun itu, apalagi taring tajam itu menggores lengannya, menyebabkan Piasson menyeringai kesakitan. Lukanya cepat terkorosi oleh racun, untungnya Piasson memiliki latar belakang yang bagus dan memiliki penawar tingkat tinggi di tubuhnya, jadi dia segera mengeluarkannya dan mengoleskannya pada lukanya. Melihat binatang mati di tanah, Piasson sangat kesal, dari awal hingga akhir, pria itu bahkan tidak membantunya. Hal yang paling dibenci adalah orang ini benar-benar menang, dan dia nyaris tidak menang, yang membuat Piasson sangat malu. Kemudian dia melepaskan bendera perintah ungu dari ekor babi naga beracun, dan dengan enggan melemparkannya. Shen Chen mengambilnya dengan mudah, tersenyum, dan kemudian menemukan bahwa tubuhnya memang ditutupi oleh lapisan cahaya ungu. Cahaya itu sangat menyilaukan, dan itu pasti senjata tajam untuk menarik kebencian. Piasson melepaskan bendera komando lainnya, melihat sekeliling, dan akhirnya berhenti di sebuah gua di bawah gunung pendek di kejauhan, ejek hehe. Sambil memegang bendera komando di tangannya, dia melafalkan mantra itu dengan diam-diam, dan kemudian bendera komando, seolah-olah memiliki sayap, terbang menjauh dari kejauhan, dan akhirnya jatuh ke dalam gua. Mengaum, raungan rendah dan mencengangkan datang dari gua, dan ada binatang setingkat dewa yang tinggal di sana, meskipun tidak pernah keluar, ia memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Setelah melakukan ini, Piasson sepertinya dilepaskan, dan wajahnya sangat rileks, lalu dia mengambil bendera perintah terakhir, memasukkannya ke dalam sakunya, dan berjalan menuju seseorang. Shen Chen melihat semuanya di matanya, dan sedikit terkejut mengapa anak ini melakukan itu. Kali ini, sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, Piasson menjelaskan sambil tersenyum setiap orang hanya dapat membawa salah satu dari bendera perintah ini, dan yang ekstra akan terbang karena tolakan. Bekerja sama denganmu, kamu menjebak pemilik bendera perintah. Ini benar-benar bukan burung yang baik. Shen Chen membenci, orang ini benar-benar berperut hitam, diperkirakan jika jenisnya barusan dapat digunakan untuk berurusan dengan dirinya sendiri, dia telah melakukan sesuatu yang salah. Setelah mendapatkan bendera perintah, tugas untuk 2 orang berikutnya jauh lebih sederhana. Selama Anda menjaga bendera perintah hingga akhir permainan, Anda dapat langsung maju. Titik. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke area tengah? Piasson sedikit ragu. Dia sangat terjerat. Di satu sisi, dia ingin mencari pembantu untuk mengalahkan tuannya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dan pembantu terbaik tentu saja adalah kakak laki-lakinya, meskipun mereka mungkin tidak berhubungan baik satu sama lain di hari kerja. Jika orang-orang itu hanya duduk dan mengabaikan hal semacam ini, mereka pasti akan dimarahi oleh ayah mereka. Namun di sisi lain, jika Anda pergi jauh-jauh ke tengah zona perang ini, Anda akan bertemu dengan banyak orang yang kuat.
Terlihat dari daftar bahwa di antara para kontestan kali ini, Piazon bukanlah orang terdekat di peringkat, ada musuhnya yang mematikan, jika bertemu dengannya, dia mungkin tidak bisa kabur, malah dia akan menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Shen Chen tidak memperhatikan ini, bahkan tanpa memikirkannya, dia tersenyum dan berkata berhentilah berbicara omong kosong, apa yang saya katakan, sebagai bidak, lakukan saja. Wajah Piazon menjadi gelap, dan dia diam-diam menantikan pertandingan hari ini, jadi itu harus segera diakhiri. Begitu permainan selesai, semua orang akan dikirim keluar dari zona pertempuran, dan dia akan lega saat itu. Setengah hari kemudian, keduanya melewati dataran tinggi, tempat pertempuran meletus. Piazon melihat sosok yang dikenalnya, yang juga merobek jubah kuil, mengenakan jubah brokat merah cerah, dan memegang pedang. Itu adalah kakak kelimanya, Piagang, tuan muda kelima dari keluarga Piak. Piasong sangat gembira pada awalnya, saudara kelima dan dirinya adalah ayah dan ibu yang sama, hubungannya adalah yang terbaik, jika dia dalam kesulitan, dia pasti akan membantu. Namun saat berikutnya, wajah Piasong tiba-tiba membeku, dia menyadari bahwa kakak kelima dalam bahaya dan dikepung oleh sekelompok orang. Mereka yang mengepung kakak kelima, Piakang, adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh dua orang jenius dari keluarga Gabriel, dan keluarga Gabriel juga seorang bangsawan di kota Molo, latar belakang mereka sebanding dengan keluarga Piak, klan bangsawan besar negeri salju. Pada hari kerja, keluarga Gabriel dan keluarga Piak mereka selalu berselisih, tetapi sekarang setelah mereka bertemu, itu benar-benar pertengkaran besar. Saat ini, situasi kakak laki-laki kelimanya, Piagang, sangat buruk, pihak lain memiliki dua orang jenius dari keluarga Gabriel, keduanya juga terkenal dalam daftar, dan dari segi jumlah, mereka juga menempati keunggulan absolut. Melihat situasinya, Piasong tidak berani mengandalkan saudara kelima untuk menyelamatkannya dari lautan penderitaan, dan dia ingin segera membantu. Tapi kali ini, Piasong belajar menjadi pintar. Khawatir akan dihentikan oleh master di sebelahnya, dia dengan cepat meminta instruksi kakak kelima saya dalam masalah, dan saya akan membantunya. Hehe, ini adalah hasil merobek jubah kuil dengan angkuh. Jika kamu ingin pergi, aku tidak keberatan, tetapi tampaknya bahkan jika kamu bergabung, kamu tidak dapat memenangkan pertempuran ini. Chen Chen tersenyum tanpa ampun memukul. Dia secara visual memeriksa barisan keluarga Gabriel, dan menemukan bahwa dua anggota terkuat tampaknya lebih kuat dari dua bersaudara ini, dan ada lebih banyak lawan. Jangan remehkan aku. Piasong menggigitnya, dan kemudian dia tidak ragu lagi, dan bergegas masuk sambil berteriak. Ason, kamu di sini. Piagang dan orang-orangnya yang sudah mundur dengan mantap, tiba-tiba melihat adik ketujuh Piasong bergabung, dan langsung menunjukkan kegembiraan. Sekelompok orang dari keluarga Gabriel sedikit terkejut. Tepat pada waktunya, kalian berdua berkumpul dan mengambilnya bersama. Jia Baigu mencibir penuh kemenangan, bahkan jika tuan muda ketujuh dari keluarga Piak bergabung dengan mereka, mereka tidak akan takut. Gabaigu adalah anak ketiga dari keluarga Gabriel, dia dan saudara keempatnya Gabaiwan pernah menghentikan Piagang di daerah ini sebelumnya. Kedua keluarga itu bermusuhan, dan ketika mereka menemukan kesempatan seperti ini, mereka secara alami harus memberi mereka pelajaran yang baik, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh mereka, setidaknya mereka harus menghentikan permainan dan membiarkan keluarga Piak membayarnya kehilangan. Adapun Piagang, dia tidak tahu mengapa dia sangat sial, zona perang begitu besar, tetapi ketika dia belum bertemu kembali dengan saudara-saudara keluarganya, dia bertemu. Kedua orang menyebalkan ini, tapi tidak apa-apa sekarang. Dengan kedatangan adik laki-laki ketujuh Piazon, meskipun dia masih agak dirugikan, dia tidak boleh sepenuhnya ditekan dan dipukuli seperti sebelumnya. Keturunan muda dari dua keluarga besar yang bermusuhan, dapat dikatakan bahwa ujung jarum saling berhadapan, dan pertempuran sengit pecah dalam sekejap, tanpa niat menahan sama sekali, seolah-olah itu adalah kontes, hidup dan mati. Bahkan Shen Chen, seorang pengamat, bisa merasakan betapa kejamnya kedua belah pihak bertarung, itu adalah perjuangan hidup dan mati. Namun, seperti yang diharapkan, Piazon bersaudara sangat pasif dalam pertempuran ini, entah itu barusan atau sekarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Piazon datang selangkah lebih lambat, saudara kelimanya akan mati atau melarikan diri dari zona pertempuran, kalah total dalam permainan. Di dunia luar saat ini, ekspresi Patriark Pia Huang sedikit santai, tapi dia masih sangat gugup. Baru saja, perhatiannya dialihkan dari Piazon dan putra lainnya ke Piagang. Putra kelima jelas dalam masalah serius, untungnya, meskipun bocah Piazon itu baru saja kehilangan muka, dia datang untuk menyelamatkan secara tidak sengaja. Tidak jauh dari kursi VIP, pria parubaya lainnya yang mengenakan pakaian bagus sedikit bangga. Pria ini adalah Gabriel, kepala keluarga Gabriel. Keduanya memiliki beberapa masalah, tetapi dalam pandangan Gabriel,
kedua putranya bahkan lebih luar biasa dan masih berada di atas angin. Sepertinya keluarga Piak mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Gabriel dengan bangga pamer, sedikit sombong. Huff, ini masih awal permainan, apa yang kamu banggakan? Pia Huang sangat kesal dan membalas dengan mendengus. Semua orang di tempat kejadian menyeka keringat mereka, kedua keluarga besar kota Dewa Moluo memang bertarung di dalam dan di luar, namun tampaknya situasi kedua keluarga jenius Piak saat ini sangat buruk. Dalam daftar peringkat yang disusun oleh pembuat onar, kedua tuan muda dari keluarga Gabriel sama-sama berada di atas angin, sekarang mereka telah bermain melawan satu sama lain, memang demikian, yang menunjukkan bahwa daftar tersebut cukup dapat diandalkan. Tapi bagaimana perasaanku bahwa pemuda yang menggunakan skill api akan mempengaruhi hasil dari konflik ini? Tiba-tiba seseorang berkata, curiga. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di alun-alun besar mengangguk. Bahkan Gabriel sendiri mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memperhatikan situasi di sana barusan, dia juga mendengar bahwa ki kecil dari keluarga Piak sedang dalam masalah. Sekelompok kuda hitam ditaklukkan dengan parah. Ini awalnya adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Gabriel, tetapi saat ini, pemuda itu sepertinya sedang menonton pertempuran, meskipun dia tidak melakukan apa-apa untuk saat ini, itu masih mengganggu. Orang yang dapat dengan mudah menaklukkan Piazon anak itu bukanlah orang biasa, jika dia ikut campur dalam konflik ini, itu mungkin sangat mempengaruhi hasil akhir. Dan di sisi ini, Pia Huang, yang baru saja kesal pada pemuda itu, entah kenapa merasa berharap. Meskipun anak dari Piazon itu sangat memalukan bagi keluarga barusan, jika orang yang berjalan bersama dapat membantu menyelesaikan krisis ini, itu dapat dianggap sebagai pengganti kerugian pada akhirnya, jika dua orang menyebalkan kecil dari keluarga Gabriel bisa ditendang pergi, itu akan lebih baik. Memikirkan hal ini, Pia Song terdiam beberapa saat, terlalu kusut sehingga dia mengharapkan orang yang menganggap Pia Song sebagai pelayan untuk berkontribusi. Segera, situasinya benar-benar buruk. Bergabungnya Pia Song sedikit menstabilkan situasi, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap mata, dia kembali dirugikan, dan ada banyak bahaya. Kakak Gang, kita tidak bisa menutupinya lagi, ayo mundur dulu. Dan saat ini, beberapa orang di sekitar Pia Gang dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Orang-orang ini bukanlah anak muda dari keluarga Piak, melainkan pembantu sementara yang baru saja diambil alih Piak di jalan, melihat situasinya tidak tepat, tentu saja mereka tidak akan tinggal dan mati berdampingan dengan saudara-saudaranya. Dengan pemimpinnya, orang-orang takluk lainnya mengikuti satu demi satu, dan bahkan tanpa menyapa, mengandalkan momentum terguncang kembali, mereka menyelinap ke dalam hutan tanpa jejak. Kamu orang menyebalkan. Pia Gang sangat marah hingga hampir berdarah. Meskipun saya tahu kerja sama semacam ini tidak dapat diandalkan, tetapi sekarang adalah masa krisis, orang-orang itu mundur untuk sementara, yang niscaya akan memperburuk kedua saudara itu. Haha, jangan mengejar, lari cepat. Kecuali dua bersaudara ini, kami tidak akan mempermalukan siapapun. Jia Baigu tertawa penuh kemenangan, seolah senang melihat hasil pengkhianatan kedua bersaudara ini. Lagu, kamu juga bisa pergi, aku akan menghentikan orang-orang ini. Pia hanya mengertakkan gigi dan menjadi tenang. Kali ini kedua bersaudara itu tersandung, dan sekarang Pia hanya tidak ingin menyakiti saudara ketujuh, yang bagaimanapun juga adalah saudara laki-lakinya sendiri, jadi dia memutuskan untuk memblokirnya dengan putus asa, dan kemudian mencari kesempatan untuk mengaktifkan jimat dan meninggalkannya, zona pertempuran. Apakah kamu ingin lari? Tidak mungkin. Jia Baigu sepertinya melihat apa yang dipikirkan orang ini, dan mencibir dengan puas. Dengan mengedipkan mata, orang-orang di sekitarnya segera membentuk lingkaran pengepungan. Sekarang semua orang di sekitar Pia Gang telah melarikan diri, dan kedua bersaudara itu dikelilingi oleh puluhan orang, dan sulit untuk melarikan diri. Hati Pia Gang menjadi dingin, dan dia melirik Shen Chen yang sedang menonton pertunjukan dengan tangan terlipat tidak jauh, dan berkata dengan gigi terkatup lagu, kamu sangat membosankan, kamu hanya menerima satu pengikut setelah sekian lama, waktu, dan kamu pengecut, melihat ini dalam pertempuran, aku bahkan tidak punya nyali untuk melakukannya. Kakak kelima, dia bukan rombonganku meskipun dia berada di tengah pertempuran. Pia Son mau tidak mau menggelengkan wajahnya ketika mendengar kata-kata kakak kelima, merasa malu dan sangat bersalah. Dia bukan rombonganmu, kan Pia Gang juga orang yang pintar, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, Pia Son mengangguk malu, terlihat lemah, dia juga tahu bahwa untuk anak bangsawan, masalah ini terlalu memalukan. Sialan, apakah kamu berani menjadi tidak berharga lagi, bocah kamu benar-benar mempermalukan keluarga. Pia baru saja mendengar asap dari lubang hidungnya. Yasong memiliki beberapa prasangka, dan setelah kejadian ini, sikapnya mungkin menjadi lebih dingin. Pia Son ingin menangis, tetapi dia tidak mau, tetapi dia bertemu dengan monster seperti itu.
Kedua bersaudara itu berbicara dalam bahasa kode, jadi saudara-saudara Jia Baigu dan Jia Baiwan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka hanya mengira sedang mendiskusikan cara untuk melarikan diri. Adapun pemuda di kejauhan, Jia Baigu bersaudara tidak pernah terlalu memperhatikannya, mereka juga mengira itu harus menjadi rombongan yang diambil Piazon. Sayang sekali anak ini sangat tidak berguna, pengikut yang dia kumpulkan bahkan lebih tidak berguna darinya, dan dia bahkan tidak punya nyali untuk bergabung dalam pertempuran. Seolah ingin mengganggu kedua saudara Piazon, Jia Baiwan memiringkan kepalanya, dan tersenyum penuh kemenangan ke arah Chen Chen Nak, jika kamu memiliki keluhan, kamu bisa datang dan melapor ke Piazon sekarang, anak ini sedang ditekan oleh kami sekarang. Kamu bisa mengalahkannya sebanyak yang kamu mau. Shen Chen tersenyum, tidak tergerak. Adapun saudara-saudara Piazon, ekspresi mereka agak aneh, ternyata kedua orang menyebalkan itu salah paham. Ah Song, kenapa kamu tidak membiarkan dia datang untuk membantu? Setelah ragu-ragu sejenak, Pi Yagang berkata dengan perasaan bersalah, permintaan semacam ini tampak memalukan. Tapi situasinya mendesak sekarang, selama dia bisa menangani dua orang menyebalkan Jia Baigu, dia tidak bisa mengurus terlalu banyak. Piazon memikirkannya, dan merasa itu masuk akal, jadi dia mengertakkan gigi dan berteriak karena malu saudaraku, tolong bantu aku. Mendengar hal tersebut, Jia Baigu dan yang lainnya sedikit tercengang, mungkinkah kedua bersaudara itu dipukuli? Apakah kamu bodoh? Anak itu bahkan tidak berani bergerak, dan kamu masih berharap dia membantu. Di sini, Shen Chen sedikit terkejut, tetapi dia tidak bergerak, dan berkata sambil menyeringai ini adalah keempat kalinya Anda menyinggung perasaan saya, tampaknya kesadaran Anda masih belum tinggi. Jia Baigu dan yang lainnya linglung, ada apa? Pi Yagang juga tertegun. Hanya Piazon yang tahu artinya, langsung mengguncang tubuhnya dan berteriak tanpa malu-malu bos, bantu aku. Suaranya terlalu rendah, dan sikapnya tidak baik. Shen Chen tersenyum ringan. Bos, tolong bantu, aku tidak bisa menutupinya lagi. Piazon keluar dan berteriak keras. Wajah Piazon menjadi hitam, anak ini tamat, dan dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengangkat kepalanya di kota Moluo Dasen di masa depan. Hehe, Shen Chen tersenyum, berpikir bahwa anak itu cukup menarik, dan segera muncul dalam situasi pertempuran dengan gerakan tubuhnya. Di dunia luar, orang-orang dari keluarga Gabriel dan keluarga Piak semuanya menciut, terutama kedua patriark itu. Teman, apa maksudmu? Jia Baigu juga menyadari bahwa orang ini tidak sederhana, dan wajahnya sedikit murung. Shen Chen tidak berbicara, dan tiba-tiba menembak, semburan api mengembun menjadi roda bundar besar di langit, menutupinya. Fluktuasi yang mengerikan itu langsung melampaui batas mantra terlarang tingkat kedua. Tidak hanya Jia Baigu dan yang lainnya yang ketakutan, tetapi bahkan dua saudara Piazon pun tercengang. Flash! Teriak Jia Baigu dengan ngeri, dan yang lainnya juga berkeringat. Meskipun mereka tidak percaya itu benar, mereka merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan. Namun, ketika orang-orang ini mengelak, roda api itu tiba-tiba membesar dan dengan cepat dipadamkan. Fluktuasi destruktif meletus pada saat ini, dan ada pola api misterius di roda api yang sulit dilihat oleh orang luar, seolah-olah itu menguraikan pola burung Phoenix yang agung. Hari ini, Shen Chen memiliki banyak seni sihir primitif dari suku Phoenix, seperti seni sihir Suzaku, seni sihir Phoenix Api, dan menara Luan Feng, Feng Wu dan yang lainnya juga mewariskan kebenaran asli Su Feng kepadanya selama komunikasi. Saat ini, pencapaian Dao Api Shen Chen adalah yang kedua setelah Feng Yue dan Feng Wu, jadi secara alami menakutkan. Ini bukan teknik magis, tetapi gerakan Sansu satu serangan yang dikembangkan Shen Chen dengan santai setelah mempraktikkan esensi dari banyak cara api di permukaan. Tampaknya dibungkus dengan elemen api yang kaya, tetapi sebenarnya itu adalah serangan tirani dari jalan api. Engah-engah, roda api jatuh, dan sosok itu berubah menjadi asap dalam sekejap, menghilang tanpa jejak, dan menghilang. Di saat-saat terakhir, kedua Jia Baigu bersaudara bersama-sama merapalkan kombinasi mantra terlarang, dan akhirnya memblokir serangan itu, tetapi mereka juga cukup malu, dan tersapu oleh api yang dahsyat, ketakutan. Ini saudara Piasong dan Pi Yagang juga berada dalam jangkauan roda api barusan, tetapi mereka tidak diserang. Namun, melihat musuh-musuh di sekitar mereka meleleh seperti dunia menguap satu persatu, hantaman semacam itu masih membuat kedua bersaudara itu terkesiap dan membatu di tempat. Setelah semuanya tenang, rumput di sekitarnya telah benar-benar terbakar, dan bahkan tanahnya sedikit meleleh. Setelah mendingin, ada tumpukan abu di tempat itu. Adegan seperti itu, belum lagi Piazon dan yang lainnya di tempat kejadian, bahkan di dunia luar, menyebabkan kesunyian. Keterampilan magis macam apa itu, begitu menakutkan orang pada tingkat utusan ilahi menelan. Mungkinkah itu kutukan terlarang tingkat ketiga ya Tuhan, itu tidak mungkin.
Bagaimana mungkin seseorang pada tingkat malaikat mengucapkan mantra terlarang tingkat ketiga? Terkutuklah, aku pasti terpesona. Semua biksu tingkat malaikat di alun-alun besar merasakan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi, atau mereka telah tersingkir, yang berarti mereka pasti tidak sebagus yang ada di teater. Dan pemandangan barusan membuat mereka gemetar dari lubuk hati mereka. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat utusan menunjukkan keterampilan yang begitu kuat? Anak itu pasti telah menggunakan gulungan mantra terlarang. Tetua, hentikan dia. Gabriel sudah terkagum-kagum ketika pemuda itu melakukannya. Meskipun tingkat keterampilan itu tidak dapat mengancam dewa tingkat 7 seperti dia, keberadaan super, tapi satu hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya orang-orang di tingkat utusan. Selain itu, dengan pukulan barusan, kedua putranya yang luar biasa juga terluka parah dan muntah darah. Mereka bahkan merapal mantra gabungan terlarang, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Bisa dibayangkan serangan seperti apa yang mereka hadapi. Gabriel tidak dapat percaya bahwa ini adalah kekuatan utusan dewa, dan sekarang dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Terlepas dari apakah ada bukti atau tidak, dia ingin campur tangan dengan anak itu, karena kedua putranya berada dalam bahaya sekarang. Kecuali orang-orang di kuil, tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertempuran. Di platform tinggi, penghakiman penatua sedikit tercengang, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda menjaga mata kuil kecil bukan hanya mata kuil, tetapi juga tangan utusan perang kuno?" Tanda yang diberikan, setelah melewati pemeriksaan tingkat ini, pada dasarnya tidak akan ada masalah lagi. Tapi skill barusan jelas telah melampaui kutukan terlarang level 2. Teriak Gabriel. Jadi apa ada banyak orang kuat di alam dewa, dan banyak pelaku kejahatan, bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Berdasarkan kata-kata sepihakmu, apakah kamu akan ikut campur dalam permainan Piyachun sangat marah barusan, dan sekarang dia sangat nyaman, jadi dia secara alami ingin menghadapinya. Faktanya, hakim senior di atas panggung sudah sampai pada kesimpulan, baru saja, dia telah merasakan hukum di zona pertempuran dan memastikan bahwa tidak ada gulungan dan tidak ada fluktuasi benda terlarang lainnya. Menurut aturan, jika tidak ada masalah yang jelas dirasakan, bahkan kuil tidak boleh mengganggu kemajuan permainan, karena cahaya dan bayangan dari keseluruhan proses akan ditinjau oleh para prajurit kuno di masa depan. Melanggar aturan, itu akan sangat merepotkan, jika keadaannya serius, bahkan mengarah pada hukuman yang berat. Raja Moluo duduk di tengah kursi VIP dan tidak pernah berbicara. Jelas, para tetua yang merupakan hakim yang menyetujui menangani masalah tersebut. Dengan tidak adanya bukti atau indikasi bahwa kontestan melanggar aturan, bahkan jika kontestan menggunakan kekuatan utusan dewa dan menggunakan kekuatan guru dewa, itu tidak akan dihitung sebagai dilarang, dan semuanya akan berlanjut. Hakim tetua berkata dengan acuh tak acuh, jelas, tidak mungkin seorang bangsawan dari kota Tuhan mempengaruhi pemikiran kuil. Wajah Gabriel pucat pasi, dan dia tahu ini, lalu mereka menatap orang menyebalkan kecil itu dalam cahaya dan bayangan, mencoba mencari tahu siapa dia. Sayang sekali tidak ada yang ditemukan, bahkan Dewa Raja Moluo tidak dapat melihat apapun saat ini, dia hanya bisa menebak dari apa yang dia tunjukkan. Tapi masalahnya adalah tidak ada kontestan sebelumnya yang memiliki kekuatan menakutkan dari elemen api saat ini, jadi semuanya tidak mungkin ditebak. Dan saat ini, Shen Chen di zona perang sudah bergerak menuju dua bersaudara Jia Baigu. Apa yang ingin kamu lakukan Jia Baigu dan Jia Baiwan, dengan wajah pucat, ketakutan. Pria misterius yang menakutkan barusan tidak menahan sama sekali. Dia jelas ingin membunuh saudara mereka bersama, dan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Mereka juga ingin mendesak jimat untuk melarikan diri, tetapi jika mereka melakukan ini, mereka akan kehilangan kualifikasi mereka. Bagaimana mereka bisa didamaikan? Saudara-saudara mereka sudah mendapatkan bendera komando, dan promosi adalah hal yang pasti. Tidak apa-apa untuk tinggal jika kamu mau, jual saja hidupmu dengan hal-hal baik. Kata Shen Chen setelah merenung sejenak. Shen Chen saat ini belum mengungkapkan identitasnya, jadi dia secara alami tidak takut balas dendam, jadi tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak, jika dia bisa mendapatkan keuntungan, itu tidak buruk. Di kejauhan, Piagang menarik lapias Son, memberi isyarat kepada saudara ketujuh untuk menyelinap pergi bersamanya, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya jangan bodoh. Saat Pia terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar gila barusan, monster itu sangat kuat, bisakah dia menyelinap pergi? Seketika kedua bersaudara itu berdiri di tempat dan tidak berani bergerak lagi. Di sisi ini, setelah mendengar permintaan Shen Chen, kedua bersaudara Jia Baigu membiru, pria ini benar-benar memeras mereka. Berapa banyak yang kamu inginkan? Jia Baigu menggertakkan giginya dan bertanya, meskipun merasa dirugikan, tetapi dibandingkan dengan dikeluarkan dari zona perang dan kehilangan sejumlah uang, itu hampir tidak dapat diterima.
Saudara-saudara diam-diam telah memutuskan bahwa setelah mereka pergi, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menyelidiki latar belakang orang ini, dan berani memprovokasi keluarga Gabriel, orang ini benar-benar berani. Shen Chen juga melihat bahwa kedua bersaudara itu tidak jujur, tetapi dia tidak peduli, dia mendengus dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, ini adalah malapetaka, bukan untuk membicarakan bisnis dengan Anda, karena ini adalah